Sayang, ini aku. Kenapa kau telepon? Sudah kubilang, kecuali kau setuju belikan rumah untuk adikku. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Sayang, bisakah kau transfer dulu 100 juta? Ibu kita di ICU, menunggu uang untuk menyelamatkan nyawanya. Uangmu sendiri apanya? Kau tahu sendiri, 580 juta mas kawin itu menghabiskan semua tabunganku selama bertahun-tahun. Setelah menikah, mobil dan rumah, semuanya sudah kuatasnamakan padamu. Penghasilanku setelah menikah juga kuserahkan padamu. Mana mungkin aku punya uang lagi? Tidak punya uang, itu semua uangku. Jangan harap kau bisa ambil sepeser pun. Baiklah, kalau begitu, uang yang kuserahkan setelah menikah, setidaknya ada 300-400 juta kan? Uang itu anggap saja aku pinjam darimu. Bisa kan? Aku akan mengembalikannya. Aku pasti akan mengembalikannya. Memang itu siapa? Dasar miskin. Tidak, bukan begitu. Kau tega melihat orang mati tanpa menolong. Itu kan ibumu, bukan ibuku. Biarkan saja dia mati. Bu, ayah meninggal terlalu cepat. Ibu susah payah membesarkanku. Ibu merawatku waktu kecil, dan aku akan merawat ibu di masa tua. Aku pasti akan mencari uang untuk menyelamatkanmu. Pesanan Anda hampir melewati batas waktu. Aku bisa kena denda. Aku harus bekerja keras mencari uang sekarang. Kau tidak apa-apa? Sepertinya aku berhalusinasi. Hah? Hah? Oh, halus sekali. Kulitnya lembut sekali. Tolong jaga sikapmu, Tuan. Aku yang salah karena menabrakmu. Katakan saja, mau berapa? Kalau terus begini, aku panggil polisi. Gawat, pesanannya hampir terlambat. Tidak apa-apa, cuma luka luar. Aku pergi dulu. Siapa namamu? Orang ini menarik juga. Tuan, pesanannya sudah tiba. Sayang, jangan makan pesanannya dulu. Cepat kemari, aku tidak sabar. Suara ini kok familiar ya? Yang Shan-Shan? Kau? Kenapa bisa? San-San, jadi ini dia suami Paya yang sering kau ceritakan? Yang Shan-Shan, kita sudah menikah 3 tahun. Apa aku pernah melakukan sesuatu yang mengecewakanmu? Aku bekerja keras mencari uang untuk menghidupimu. Takut kau mengalami kesalahan sedikit pun. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kenapa? Berkaca dulu, lihat dirimu baik-baik. Kau cuma pengantar makanan yang tidak berguna. Tuan Chen adalah putra sulung dari grup Chen. Kekayaannya ratusan juta. Kau berani membandingkan dirimu dengannya? Rupanya kau mencari yang lebih kaya. Hei bocah, istrimu ini sangat menggairahkan. Pergi kau! Sudah ingat ibumu. Dia masih terbaring di ICU. Kalau kau di penjara, siapa yang bisa menolongnya? Yang Shan-Shan, kau tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Barusan aku melihat angka berwarna emas lagi di atas kepala Yang Shan-Shan. Dan juga pria pengkhianat itu. Aku harus memastikan secepatnya.
Jangan-jangan ini... Serangga ini juga punya angka di atasnya. Oh, aku mengerti sekarang. Ternyata aku bisa melihat sisa umur semua makhluk hidup. Kalau hampir mati, angkanya akan berubah merah. Jadi, bukankah itu berarti aku bisa mengubah takdir? Yang paling mendesak sekarang, aku harus cepat cari uang. Ibuku masih terbaring di rumah sakit. Benar-benar jalan penuh penipu. Barang-barang di jalan barang antik ini hampir semuanya palsu. Hah, seperti yang itu asli? Silakan dilihat. Sejarahnya lebih dari 500 tahun. Barang dari dinasti Ming. Benda ini harusnya cukup berharga. Kemampuan adikku telah berevolusi. Ternyata saat aku mengamati makhluk hidup, angka yang kulihat adalah hitungan mundur. Saat mengamati benda mati, yang kulihat adalah umurnya. Hei anak muda, matamu jeli juga ya. Liontin Giok ini dari dinasti Zhou Timur. Oh, dinasti Zhou Timur ya? Kupikir dari minggu lalu. Tapi liontin ini cocok denganku, aku juga Shionaga. Berapa harganya? 300 juta. Anak muda, aku kasih harga, kau boleh tawar. Ayolah, tawar sedikit saja. 30. Berapa? 30 ribu? Bukan juta. 30 yuan? Terserah mau jual atau tidak. Jual. Aku jual. Anggap saja kita berteman ya. Dasar bocah bodoh. Liontin Giok ini ku dapat dari mengumpulkan barang bekas. Hanya 2.000. Boleh lihat-lihat. Jangan pegang. Kalau rusak, kau tidak sanggup menggantinya. Pak, aku punya sesuatu. Tidak tahu apa kau mau membelinya. Tampang miskin sepertimu. Barang apa yang kau punya? Coba tunjukkan padaku. Wah, ini barang bagus yang langka. Tapi anak ini jelas tidak tahu apa-apa. Ini bagus, bisa dapat untung banyak. Hei anak muda, barang ini memang termasuk barang antik. Tapi sayangnya masih banyak yang kurang. Dan ukirannya ini terlalu kasar. Aku hanya bisa kasih 5 juta. Itu pun terpaksa aku membelinya. Itu sudah harga yang pantas. Kau kira aku bodoh? Jangan begitu, ini sudah harga yang pantas. Itu pun aku terpaksa membelinya. Pertama, benda ini dari era Wanli. Kedua, ini barang kerajaan. Ketiga, 180 juta. Kurang 1 sen pun tidak kujual. Tak kusangka, anak ini paham juga tentang barang ini. Hei, tunggu dulu. Aku kenal dengan ahlinya. 180 juta, akan aku bayar. Uangnya nanti aku transfer. Bang Xinghuan mentransfer 180 juta. Dengan uang ini, aku bisa membawa ibuku berobat. Dengan kemampuan ajaib ini, yang Shanshan, Shenlong, akan kubuat kalian berlutut memohon padaku. Pak, punya tempat cuci kuas dari dinasti Song? Kau? Bagaimana lukamu? Tadinya aku ingin mengantarmu ke rumah sakit, tapi kau langsung kabur. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Justru aku yang harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena tabrakan itu, kemampuanku mungkin tidak akan bangkit. Tadi pagi saat aku melihatnya, umurnya masih tersisa lebih dari 50 tahun. Tapi sekarang, dia akan segera mati. Nona cantik, karena kau orang baik, aku ingin memperingatkanmu. Kau berada dalam bahaya besar. Hah? Bahaya besar? Hah? Apa yang kau pikirkan? Maksudku, kau akan mengalami bencana berdarah dalam Tuan besar. Ternyata Xiao Wan Er juga dalam posisi sulit. Kalau begitu, lihat saja di pesta ulang tahun nanti. Aku akan membuatmu terhormat dan memperkuat posisimu. Anggap saja balasan atas bantuanmu pada ibuku. Keluarga Xiao kami bermula dari rumah ini. Dari klinik kecil ini berkembang menjadi grup farmasi terbesar di kota Lincheng. Tuan besar telah mencurahkan darah dan keringatnya selama lebih dari 50 tahun. Dan hari ini, jika Xiao Wan Er sampai menikah,
dia berhak mendapatkan sebagai... Wana, kita tidak salah. Kenapa berlutut? Pergi. Nyah kau dari sini. Baik, ayo pergi. Kakek, kalau hari ini kakek mengusir Su Chen, aku akan ikut pergi. Wan orang tuamu meninggal terlalu cepat. Aku selalu memanjakanmu. Bahkan menyerahkan kendali grup Xiao kepadamu. Tidak kusangka, kau malah menjadi tidak tahu berterima kasih. Demi si payah Su Chen ini, kau bakal rela meninggalkan... Tang, masuk sedikit lebih lambat dari kita. Iya, aku juga melihatnya. Xiaoqi orang terakhir yang masuk. Apa mungkin dia yang menolong Wu Linlin? Xiaoqi pasti melihat kita semua tidak bisa menolong. Dan takut menolong di depan umum akan mempermalukan kita. Jadi, sengaja tertinggal di belakang untuk menolong demi menjaga muka keluarga Xiao kita. Kakak, kau benar-benar punya anak yang baik. Keluarga Xiao kita punya penerus yang hebat. Jadi anak Wu Linlin kau yang menyelamatkannya? Jelas bukan aku yang menyelamatkannya. Aku tahu sekarang. Mungkin anak itu sakit dan beberapa saat sembuh dengan sendirinya. Ini kesempatan bagus untuk mengakui kalau aku yang mengobatinya. Mana mungkin aku lewatkan. Kali ini asalkan ayah dan kakek percaya aku yang menyelamatkannya, posisi pewaris ini akan aku dapatkan. Aku yakin itu. Ayah, waktu itu aku ragu-ragu, makanya aku berjalan paling belakang. Lalu aku memeriksa anak itu sebentar. Dan ternyata dia anggota keluargamu. Aku yang menyelamatkannya. Su Chen, bisa tidak berhenti main-main. Aku tahu kau hebat, tapi kau tidak berpendidikan ilmu pengobatan. Mana mungkin selamatkan dia? Kau juga tidak percaya pada aku. Su Chen, berhenti bertingkah. Bu Xiao itu sudah banyak berkorban untukmu. Apa kau ingin melihat dia diusir dari keluarga Xiao dan kehilangan segalanya? Apa hubungannya denganku, sialan? Pak Wu. Rupanya adik muda ini yang turun tangan menolongnya. Terima kasih. Mulai sekarang, jika butuh sesuatu, keluarga Wu tidak akan menolak. Xiaoqi, kami tidak punya keyakinan, tapi kau berhasil. Apa mungkin kau menguasai rahasia keluarga kita, 18 jarum Biancu? Aku berlatih diam-diam. Mohon kakek dan ayah, maafkan aku. Bagus, Xiaoqi. Sangat bagus. Kau tidak hanya menguasai teknik rahasia tertinggi keluarga Xiao 18 jarum Biancu, tapi juga memiliki hati seorang dewa, dan masih bisa menjaga martabat orang lain. Xiaoqi, cerdas dan juga kompeten, telah menguasai ilmu warisan keluarga 18 jarum Biancu. Layak untuk tugas besar. Aku memutuskan Xiaoqi akan menjadi manajer umum grup Xiao. Kakek jangan khawatir. Aku pastikan akan membuat grup Xiao semakin maju dan berkembang. Ini semua salahmu. Kalau bukan karenamu, mana mungkin Bu Xiao kehilangan segalanya? Apa? Salahku? Wan tadinya aku sangat mengharapkanmu, tapi caramu menilai orang sangatlah buruk. Si Su Chen ini mengaku-ngaku jasa orang lain, omong besar tanpa malu, karakternya rendah. Jika kau bisa putus dengannya, aku akan memberimu kesempatan lagi di keluarga ini. Aku tidak mau putus. Ayah, tadi aku lupa bilang karena terburu-buru. Orang yang tadi menolongku, meskipun dia dari keluarga Xiao, tapi sepertinya marganya bukan Xiao, namanya Su Chen. Ayah jangan sampai salah ya. Pak Wu, ada apa? Kenapa Anda memukulku? Memukulmu itu masih ringan. Beraninya kau di depan mataku mengaku-ngaku jasa orang lain. Kau sudah menipuku. Apa maksudmu? Orang yang menyelamatkan cucuku adalah Su Chen. Kau pasti Su Chen, kan? Maafkan aku, Su. Aku sudah terlalu tua. Sampai salah aku mengenali penyelamat. Aku harap kau bisa memaklumiku. Tidak apa-apa. Su Chen, ternyata kau yang menyelamatkannya. Tadi aku sudah bilang, tapi kau tidak percaya. Pak Wu, Anda pasti salah. Su Chen ini hanyalah tunangan Xiao Wan bukanlah anggota keluarga Xiao. Dia tidak mengerti ilmu pengobatan. Bagaimana bisa menyelamatkan orang? Pak Wu, kondisi cucu Anda, kami semua melihatnya tadi. Penyakitnya sudah sangat parah. Pak Wu, mengenai hal ini, sebaiknya diselidiki lagi. Apa? Kalian meragukan kata-kataku? Tidak berani. Bagi kami, itu terlalu lancang. Su Chen, ya? Aku juga mengerti ilmu medis. Boleh aku tanya, titik akupuntur yang mana yang sudah kau tekan? Titik akupuntur langsung di dada. Beraninya kau menekan titik itu.
Kalau salah, orang bisa mati. Tidak benar, Kakak. Waktu itu, kondisi Tong sudah hampir dipastikan akan mati. Hanya titik Tancong yang bisa menyelamatkan dari kematian. Kau ini masih sangat muda, ternyata punya keahlian medis sangat tinggi. Berarti memang benar. Sungguh mengejutkan. Keluarga Xiao yang terkenal sebagai keluarga tabib, digabungkan pun tidak akan sebanding dengan Su Chen. Su Chen, tidak kusangka kau menyembunyikan kemampuanmu. Maafkan aku, sudah salah menilaimu. Su Chen, maafkan kami. Kami semua telah salah paham. Dan kau sudah beraninya mengaku-ngaku jasa orang lain. Kau pikir aku, Wu Ye, mudah ditipu? Aku minta maaf, Pak Wu. Tadi aku hilang. Aku mohon maafkan aku, Pak Wu. Kau sudah mengklaim prestasi Su Chen. Jadi bukan padaku kau minta maaf. Minta maaflah kepada Su Chen. Su Chen, maafkan aku. Ini semua salahku. Maaf. Su Chen, bagaimana kau ingin menghukumnya? Katakan saja. Aku bisa membuatnya langsung menghilang. Jangan begitu. Su Chen, tolong maafkan aku. Maafkan aku, Su Chen. Su Chen, Xiaoqi bagaimanapun juga keturunan keluarga Xiao. Sudahlah, pergi sana. Pesta ulang tahun yang harusnya berjalan lancar, malah diganggu oleh tamu sepertiku, yang merusak suasana. Kalau begitu, aku akan berikan 3 hadiah sederhana, sebagai permintaan maaf. Ini hadiah dari siapa? Mohon Pak Wu untuk memeriksanya. Ini hadiah dari Xiaoqi. Barang berharga dari kerajaan. Sebuah tongkat ruyi dari Giok Hetian kualitas terbaik. Jika Pak Wu menyukai hadiah ini dan bisa bicara baik tentang kami di depan orang tua, keluarga kami masih berkesempatan bangkit kembali. Ini hanya sebuah barang replika. Dan lagi, ini bukan Giok Hetian. Ini menggunakan bahan dari Rusia. Tapi kualitasnya lumayan juga. Mungkin nilainya sekitar puluhan juta. Tidak mungkin. Ini barang berharga dari kediaman kerajaan. Kenapa? Kau meragukan kemampuan penilaianku? Dengan pekerjaan seperti ini dan bahan seperti ini, mana pantas masuk di kediaman kerajaan? Dan ini, lukisan tiruan dari artefak dinasti Song. Tuan Xiao, maaf jika kata-kataku terlalu panas, tapi keturunan keluarga Xiao ini sungguh berbakti sekali ya. Nah, keluarga utamamu memang hebat. Pertama Xiaoqi mengklaim prestasi Su Chen. Dan sekarang, kalian semua membawa barang-barang sampah ini kepadaku. Mulai sekarang, keluargamu dicoret oleh keluarga Xiao. Barang ini lumayan bagus. Nilainya bisa mencapai ratusan juta. Bagaimana benda ini bisa di sini? Bukankah itu hanya guci keramik biasa? Apakah ada penjelasan lain? Guci keramik biasa? Ini adalah harta istana kerajaan. Jika aku tidak salah lihat, ini seharusnya botol tembakau dan gading gajah, pemberian Hekun untuk Kaisar Qianlong. Bawakan semangkuk air. Benar sekali. Lihat kualitas gadingnya. Dan kehalusan pengerjaannya. Ini memang botol tembakau itu. Ini barang langka yang sangat berharga. Nilainya minimal bisa 2 miliar. Itu ternyata semahal itu. Rupanya hadiah dari keluarga ketiga adalah yang paling berharga. Kita ini benar-benar jadi bahan tertawaan. Penilaian Tuan Wu dan penilaian Su Chen sebelumnya sama persis. Su Chen, bukan hanya ilmu pengobatan yang luar biasa, kau juga guru besar penilai barang antik. Su Chen, tidak kusangka kaulah yang memiliki mata tajam. Tadi aku salah menilaimu. Hadiah dari kalian ternyata yang paling berharga. Penilaianku tidak salah kan? Su Chen memang hebat. Oh, penilaian Su ternyata sama dengan penilaianku. Sungguh mengejutkan. Su masih begitu muda, tapi pengetahuannya sangat dalam. Tidak, jangan berlebihan. Kalau begitu, boleh aku mengujimu sedikit? Silakan Tuan memberikan soalnya. Tolong lihat ini. Barang ini beberapa hari lalu aku dapatkan di pelelangan. Keramik dinasti Tang. Jujur saja, aku sudah berkecimpung di dunia barang antik selama puluhan tahun. Aku yakin kau memiliki mata yang jeli. Keramik 3 warna dinasti Tang ini, dari warna glasirnya dan juga teksturnya,
pengerjaan dan bentuknya, aku tidak bisa menemukan cacat apapun. 500.000? Sepertinya ini produk buatan modern. Kok ada tulisan juga? Oh, ternyata aku bisa melihat tulisan di dalam benda. Keramik 3 warna dinasti Tang ini adalah tiruan buatan Zhang Rui. Keramik ini dari luarnya memang tidak terlihat ada cacat apapun. Sepertinya Su Chen ini ternyata biasa saja. Dia tidak punya keahlian sungguhan. Boleh aku tanya, berapa yang Anda bayar untuk membelinya? 30 miliar. 30 miliar, sepertinya sudah terbuang percuma. Maksudmu, ini barang palsu? Bagaimana bisa kau tahu? Aku sama sekali tidak melihat cacat apapun. Cacatnya bukan di luar, tapi di dalam. Apa maksudnya itu? Sebenarnya cukup mudah untuk menilainya. Tanahnya terlalu bersih. Jangan, Su Chen. Barang itu senilai 30 miliar. Kau mau menyinggung Pak Wu? Jangan sampai keluarga Xiao mendapat masalah. Su Chen, kalau tidak benar-benar yakin, jangan sembarangan bertindak. Kita tidak akan mampu menggantinya. Berhenti. Su Chen, kenapa kau membuat masalah sebesar ini? Uang di rekening grup Xiao tidak sampai 30 miliar. Bagaimana ganti ruginya, Su Chen? Apa kau ingin keluarga Xiao kita bangkrut total? Pak Wu, ini tindakan pribadi Su Chen. Tidak ada hubungannya dengan kami. Kalian cepat sekali berubah sikapnya. Aku percaya pada Su Chen. Kalau dia pecahkan keramik 3 warna dinasti Tang, pasti ada alasannya. Buka mata kalian dan lihat baik-baik. Replika Zhang Rui. Huruf sederhana, ini palsu. Bagaimana Su Chen bisa tahu? Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Su Chen, sekarang aku kagum padamu. Su Chen, terima kasih banyak. Kau sudah menghilangkan kekhawatiran yang sudah aku rasakan. Sekarang aku sudah merasa sangat lega. Tuan Besar Xiao, selamat ya. Keluarga Xiao mendapatkan menantu yang sangat baik. Masa depan kalian pasti akan lebih cemerlang. Bahkan, menjadi orang terkaya di kota Lincheng tinggal menunggu waktu saja. Tidak berani. Mulai hari ini, Xiao Qi diusir dari keluarga Xiao. Dan Wan Er akan mewarisi posisi kepala keluarga sekaligus menjadi CEO grup Xiao. Su Chen, Ya? hadiah tadi untuk keluarga Xiao. Ini ada hadiah khusus untukmu. 1 unit villa Yangsan. Sebagai tanda penghargaan. Villa Yangsan? Yang termurah saja harga villanya itu 5 miliar. Pak Wu, ini terlalu mahal. Benar. Hadiah Anda terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kenapa? Su Chen, apa kau mau membuatku malu? Atau kau merasa nyawa cucuku tidak sebanding dengan harga sebuah villa? Baiklah, aku terima. Nah, begitu lebih baik. Su Chen, kemampuanmu menilai barang antik tidak ada tandingannya di dunia. Nantinya, aku masih memerlukan bantuanmu. Su Chen, ada kabar dari rumah sakit. Katanya ibumu sudah sadar. Tidak ada masalah yang serius. Syukurlah. Baik, aku segera ke sana. Su Chen, maaf. Aku tidak bisa menemanimu ke rumah sakit. Ada masalah di laboratorium. Aku harus ke sana. Ya, baiklah. Kau urus dulu urusanmu. Tuan Su, kondisi ibu Anda sudah membaik. Selanjutnya hanya perlu minum obat secara teratur. Bisa pulang kapan saja. Tapi, aku sarankan dirawat untuk observasi. Iya, baiklah. Lebih baik ibu pulang saja. Tempat ini terlalu mahal. Katanya 1 hari bisa puluhan juta. Bu, ibu tenang saja. Kita tinggal di sini tidak bayar. Benar, Tuan Su dan CEO kami punya hubungan yang sangat dekat. Hutang budi tetap harus dibayar. Ibu tetap mau pulang. Karena tinggal di sini, ibu tidak nyaman. Baiklah, kita pulang. Aku antar ibu ke rumah baru. Rumah baru? Kau membeli rumah? Dari mana uangnya? Sayang, meskipun kita keluarga miskin, tapi kau tidak boleh melakukan hal-hal yang ilegal. Aduh Bu, ibu tenang ya. Anak ibu tidak mencuri atau merampok. Ayo kita ke rumah baru dulu, nanti di jalan kujelaskan.
Tapi ibu masih punya banyak barang di rumah. Ah, tidak usah dibawa. Nanti di rumah baru aku belikan yang baru semua untuk ibu. Itu tidak boleh. Sebanyak apapun uangnya, kita harus tetap hidup hemat. Baiklah. Ibu istirahat dulu di sini. Aku pulang sebentar. Suchen, tidak kusangka. Kau bukan cuma sampah, tapi juga munafik. Kenapa kalian kesini? Jangan pura-pura, aku sudah tahu semuanya. Syawanar waktu itu hanya menghindari desakan keluarganya soal pernikahan. Makanya dia asal menarikmu sebagai tameng saja. Dia sama sekali tidak menganggapmu serius. Kalau dipikir-pikir, kau dan CEO grup Xiao itu orang dari dua dunia berbeda. Jangan bilang kau pikir dia serius tertarik padamu. Kalau Syawanar benar-benar suka padamu, sekarang kau pasti sudah tinggal di rumah keluarga Xiao. Tapi kenapa masih membawa koper? Cari tempat tidur di rumah sakit. Jangan-jangan kau baru diusir. Hah? Kau ini seperti piaraan ya. Sudahlah. Kita bicarakan hal yang penting. Kami datang hari ini untuk mengundangmu ke pernikahan kami. 3 hari lagi di Hotel Nentian. Kami mengharapkan kedatanganmu. Jangan lupa datang ya. Barang bekas yang aku tolak. Sangat kau sukai. Suchen, apa maksudmu, ha? Hei, dengar. Berani datang atau tidak, aku jamin pernikahan ini akan membuatmu tidak akan pernah melupakannya. Tenang saja. Aku pasti akan datang. Aku juga akan membuatmu tidak akan pernah melupakannya. Bu, singkatnya begitulah situasinya. Beberapa hari ini terlalu banyak hal terjadi padaku. Tapi Bu tenang saja. Uang ini benar-benar bersih, Bu. Lihat, Bu. Di sertifikat ini bukan kata tertulis nama anak ibu. Bu, ibu sudah banyak menderita. Mulai sekarang, aku pasti akan memberi ibu kehidupan yang lebih baik. Kau sudah jadi orang sukses. Tapi, maafkan Sansan, kalian berdua sudah bercerai ya. Nanti, ibu bawakan seorang menantu lagi untukmu ya. Bu, jangan mendesak terus. Hal seperti ini biar mengalir saja, Bu. Suchen, aku punya beberapa barang yang aku tidak yakin. Tolong kau datang dan periksa untukku. Baiklah, aku segera ke sana. 3,3 miliar. 3,31 miliar. Sang Kui, berapapun yang aku tawar, kau selalu menambah 10 juta, apa maksudmu? Pak Wu, peraturannya memang begitu. Kalau mampu, suruh balai lelang ubah aturannya. Aku akan terus menambah seperti ini. Silakan lawan tawaranku. 3,31 miliar sekali, 3,31 miliar 2 kali, 3,31 miliar 3 kali. Terjual. Selamat kepada Tuan Zhang Kui berhasil memenangkan pedang emas berlian merah dinasti Ming ini. Pak Wu, kau juga tidak bisa ya? Bukannya kau ketua asosiasi yang terhormat? Kenapa hanya segini kemampuanmu? Suchen, Shang Kui itu musuh lama ayahku. Beberapa tahun lalu saat pemilihan ketua, dia kalah dari ayahku dan sekarang dia dendam. Suchen, acara utamanya datang. Ini barang berharga di acara lelang ini. Aku dapat informasi, di antara 3 batu geokasar ini, setidaknya 1 bisa menghasilkan geokualitas. Tapi aku tak tahu yang mana. Dan lagi, si brengsek Shang Kui itu pasti akan berusaha merebutnya dariku. Serahkan saja padaku. Suchen, kau punya kemampuan ya? Suchen, putriku ini seorang ahli apresiasi seni terkenal di negeri ini. Dia juga memiliki mata yang sangat jeli. Tunjukkan kemampuan, buat dia terkesan. Dari jarak sejauh ini, masih bisa menilai harga batu geokasar itu terlalu mengada-ngada. Aku perlu mencari kesempatan yang tepat dulu. Item lelang utama, 3 blok dari lapangan Yaulo Muna. Batu geokasar kualitas terbaik. Silakan kirim perwakilan untuk melihat dari dekat, 3 menit lagi lelang dimulai. Aku akan ke depan melihatnya. Hei Pak Wu, jadi ini asisten keluargamu ya? Bocah ingusan yang belum dewasa. Memangnya dia mengerti? Ayah, memang ilmu pengobatannya hebat, tapi apa dia mampu menilai barang itu? Rasanya tidak meyakinkan. Kau tenang saja. Suchen adalah orang terhebat yang pernah kutemui di bidang ini. Pahlawan. Memang muncul dari yang muda. Kalau dia bukan tunangan dari salah satu keluarga Xiao, aku ingin menjodohkanmu dengannya. Ayah bicara apa sih?
Pak Wu, batu giok kasar nomor 1 dan 2 punya nilai sedikit, tapi nilainya tidak besar. Di dalam batu giok nomor 3 ada barang bagus. Kita harus mendapatkannya. Iya. Tapi jika kita terlalu menunjukkan minat, Zhang Kui pasti akan terus bersaing dengan kita. Kita lakukan begini. Batu giok kasar nomor 1. Dari bagian yang terbuka, terlihat giok kaca kuning. Harga pembuka 1 miliar. Setiap kenaikan harga minimal 100 juta. Lelang dimulai. 1,1 miliar. 1,2 miliar. 1,3 miliar. 1,4 miliar. 2 miliar. Sepertinya Wu Yue bertekad mendapatkannya. Matanya sangat jeli. Kurasa batu giok nomor 1 pasti yang paling berharga. 2,1 miliar. Zhang Kui, kau sengaja menantangku ya? 3 miliar. 3,1 miliar. Hei Wu, berani lanjut tawar tidak? Yang harga tertinggi yang menang. 19 miliar. 20 miliar. Hei Wu, penawaranku ini sudah final. Terima atau tidak, jangan kau pikir aku tidak tahu keuangan kalian. 19 miliar, sudah batas maksimal kalian. 20 miliar sekali. 20 miliar 2 kali. Tuan yang di sana ingin menawar? Hanya meregangkan badan. 20 miliar 3 kali. Terjual. Selamat Tuan Zhang Kui. Hei Wu, maaf ya. Asosiasi barang antik milikmu dan grup Wanbao milikku adalah pesaing. Sama-sama ingin menguasai bisnis barang antik kota Linceng. Barang berharga ini dimenangkan Zhang Kui. Setelah diukir nanti akan jadi harta yang tidak ternilai. Ayah, barang yang kita incar sudah direbut. Kita bisa menaruh harapan pada yang nomor 2. Kalau tidak, kita pulang dengan tangan kosong. Batu kasar nomor 2 dengan jendela terbuka terlihat sebagai giok es. Harga pembuka 1 miliar. Kenaikan minimal 100 juta. Lelang dimulai. 15 miliar. Hadirin sekalian, aku mohon berikan aku sedikit kesempatan. Barang ini, saya sangat menginginkannya. Jika kalian tidak menawar, saya akan balas di kemudian hari. Siapa yang mau memberimu muka? Kau ini siapa? 20 miliar. Mau lanjut atau tidak? Zhang Kui, tunggu saja. Jangan sampai aku dapat kesempatan. 20 miliar sekali. 20 miliar 2 kali. 20 miliar 3 kali. Terjual. Selamat Tuan Zhang Kui. Dengan kemampuanmu ingin bersaing denganku. Batu giok kasar nomor 3 dengan jendela terbuka terlihat sebagai giok es kelas 1. Harga pembuka 500 juta, kenaikan tidak boleh kurang dari 30 juta. Lelang dimulai. Bagaimana? Kali ini kita pulang dengan tangan kosong. Toko kita akan kehabisan barang. Belilah nomor 3 itu. Meskipun kurang bagus, masih lebih baik. 600 juta. 650 juta. 700 juta. Batu sampah ini, aku baru saja memeriksanya. Hanya ada satu garis hijau di dalamnya. Ini benar-benar batu sampah. Aku tidak menyangka. Batu sampah seperti itu mahal sekali. Untung aku tidak angkat papan tawaran. Itu tidak ada gunanya, membeli batu sampah. 700 juta sekali. 700 juta 2 kali. 700 juta 3 kali. Terjual. Selamat kepada Nona Wu Lin Lin. Haha, yeah. Zhang Kui, kau sudah tertipu. Batu sampah ini, aku baru saja memeriksanya. Zhang Kui, terima kasih banyak. Kalau bukan karena kau, aku tidak bisa mendapatkan batu giok kasar ini dengan harga 700 juta. Zhang Kui, terima kasih banyak. Kalau bukan karena kau, aku tidak bisa mendapatkan batu giok kasar ini dengan harga 700 juta. Meskipun murah itu cuma batu sampah. 700 juta, bahkan tidak sepadan. Hei Zhang Kui, buka matamu lebar-lebar. Kalian bisa melelang batu giok kasar di sini? Pasti bisa membukanya juga kan? Benar Tuan, jika mau kami bisa buka batunya di sini. Kalau kualitasnya begini, minimal jenis Ini jenis kaca. Giok hijau kualitas kaca. Ya ampun, besar sekali. Selamat Tuan Wu, Anda mendapatkan giok hijau kualitas kaca. Dengan berat 500 gram. Kalau batu ini giok hijau imperial, tahun lalu terjual dengan harga fantastis, 200 miliar. Rupanya tadi Tuan Wu menjebak Zhang Kui. Dan target sebenarnya selalu batu ketiga ini. Dan orang tua memang lebih bijak. Menurutku, itu adalah jebakan dari pemuda di sebelahnya. Sepertinya dia punya kemampuan tersembunyi.
Tuan Wu, apa Anda berminat menjual giok hijau imperial ini? Karena kami bersedia membeli dengan harga 100 miliar untuk mendapatkannya. Jangan berlebihan. Apa hebatnya? Itu bisa menghasilkan giok hijau imperial. Punya aku lebih bagus. Buka batunya. Sekarang juga. Fazang, 2 batu giok Anda setelah dipotong hasilnya, bagaimana menjelaskannya ya? Jangan bertele-tele. Katakan berapa harganya. Fazang, bagaimana kalau kami rugi tapi tetap ambil? Kami bayar 20 juta. Apa katamu? Pak Zhang, ini semua karena menghormati Anda. 2 batu Anda ini tidak berkualitas dan tidak ada warnanya. Kalau kami ambil, hanya bisa dipakai sebagai pemberat saja. Mana mungkin? Zangkui, bukannya kau bersumpah 2 batu giok kasar ini pasti mahal kan? 40 miliar yang kau gunakan, itu adalah seluruh kas grup Wanbao kita. Kau harus memberi penjelasan untuk kejadian hari ini. Benar, Zangkui. Aku akan meminta Dewan Direksi untuk memecatmu. Kau harus menjual semua yang kau punya untuk mengganti 40 miliar itu. Zangkui, kau telah ditipu. Menghabiskan 40 miliar hanya untuk 2 batu sampah itu. Sepertinya grup Wanbao kalian bisa langsung bangkrut sekarang. Pak Zhang, menurutmu aku paham tentang judi batu giok tidak? Nama Anda siapa? Grup Wanbao bersedia menerima Anda dengan gaji tinggi sebagai ahli penilai barang. Gaji tahunan 1 miliar. Bagaimana? Apa kau mau? Tidak mau. Mahal murah, tetap tidak mau. Su Chen, terima kasih banyak untuk hari ini. Mendapatkan uang ini bukan hal yang utama. Aku sangat puas. Bisa menghancurkan Zangkui. Pak Wu, di antara kita tidak perlu seformal itu. Su Chen, kali ini aku akan kenalkan pada seseorang, orang besar yang sesungguhnya. Jika kenal orang ini, di kota Licheng, kau tidak perlu takut dengan siapapun. Siapa? Feng Wudi. Dia sebagai penguasa kota Licheng sesungguhnya. Pemimpin kuil Zhenlong. Satu kata darinya bisa membuat kota Licheng bisa berubah. Sangat drastis. Salam Kakak Feng. Inilah orang yang saya ceritakan pada Anda, Su Chen. Dialah orangnya yang telah menyelamatkan cucu saya, Tong. Oh, jadi kau Su Chen. Bagus. Jika ada masalah nanti, kau bisa datang mencariku. Di kota Licheng, semua orang masih menghargai namaku. Ayah, sebaiknya ayah istirahat. Tubuh ayah sedang tidak sehat, tapi masih menemui tamu. Maaf tuan-tuan. Putri kesayanganku terlalu aku manjakan. Kakek Feng, maaf terus terang. Anda sepertinya tidak akan bertahan sampai musim panas tahun ini. Apa katamu? Berani sekali aku bisa membunuhmu. Terserah kau, tapi kalau kau membunuhku, tidak ada yang bisa menyelamatkan kakek Feng. Su Chen, aku memberimu kesempatan untuk bicara, tapi jika kau tidak bisa membuktikan yang baru saja kau katakan, hari ini kau akan mati. Dan keluarga Wu juga akan menanggung akibatnya. Su Chen, kau yakin dengan yang kau katakan? Kakek Feng, belakangan ini, apakah Anda merasa tubuh selalu lemas, sering pingsan? Benarkan yang saya katakan? Bagaimana kau bisa tahu? Ayah, bisa saja dia mata-mata dari pihak lawan. Orang yang berniat jahat pasti bisa mencari tahu kondisi kesehatan ayah belakangan ini. Tapi soal kakek Feng yang lumpuh sebagian, kurasa orang luar tidak mungkin tahu. Kelumpuhanku ini, hanya aku dan Junyu yang tahu. Bahkan petinggi kuil pun tidak mengetahuinya. Su Chen, aku mohon, tolong bantulah aku. Kenapa aku tidak bisa lihat kondisinya? Tampilan kakek Feng semuanya terlihat sehat. Apa ini? Hanya dalam waktu singkat ini, umur kakek Feng berkurang 1 tahun. Tapi liontin giok di pinggangnya malah bertambah 1 tahun. Jangan-jangan ternyata liontin giok ini menyerap umur kakek Feng. Kau melihat ke sana sini sebenarnya punya kemampuan atau tidak? Masalahnya ada pada liontin giok ini. Apa-apaan kau ini? Ini hadiah dari pamanmu untuk ulang tahun ayahku. Ini barang berharga. Kau sanggup menggantinya? Kau diamlah. Ayah, bagaimana keadaan ayah? Nyaman sekali. Seluruh tubuh seperti berendam dalam air hangat. Aku merasa vitalitasku
sudah kembali. Ayah! Ayah bisa berdiri! Lihat kaki ayah! Ayah sembuh! Aku bisa berdiri lagi. Sembuh. Aku benar-benar sembuh. Ayah! Suchen, tidak, adikku. Kau ini adalah penyelamat hidupku. Mulai sekarang, sekali kau bicara, seluruh anggota kuil Zhenlong akan maju menyerang tanpa keberatan. Kakek Feng, saya tidak berani menerimanya. Suchen, sebenarnya apa yang terjadi? Masalahnya ada pada Liontin Giok ini. Liontin Giok itu adalah giok jahat. Bisa menyerap energi kehidupan manusia. Jadi kakek Feng, dari luar terlihat tidak ada masalah. Tapi energi kehidupannya terus berkurang. Ayah, ini hadiah dari paman lo. Sepertinya ada yang ingin mengambil posisiku, berharap aku mati. Dia sudah tidak sabar. Kuil Zhenlong kita juga perlu dibersihkan. Suchen, kau bisa langsung melihat kondisi kesehatan ayahku. Apa kau bisa lihat masalah apa yang aku punya? Sudah aku bilang, panggil Paman Su. Paman Su, paman. Lebih keras. Suchen adalah penyelamat nyawaku. Mulai sekarang kami berteman seperti orang sebaya. Paman Su, puas sekarang? Hei, keponakanku yang baik. Apa kau bisa lihat masalah apa yang aku punya? Oh, belakangan ini kau gelisah, mudah marah, dan berkeringat malam hari, kan? Hah? Hebat sekali. Bagaimana mungkin? Apa karena aku berlatih dan mengalami hambatan? Kau mengalami pembesaran payudara, Hindan yang tidak seimbang. Jadi pacar saja, nanti sembuh. Awas kau ya. Tuan Su, kau sudah menyelamatkan hidupku. Mulai sekarang jika butuh bantuanku, katakan saja. Kakek Feng, ada satu hal yang ingin aku minta tolong. Katakan saja, di kota Linceng, tidak ada orang yang berani macam-macam denganku. Aku ingin grup dalam 3 hari hancur. Tuan Su, ini dokumen pengalihannya. Silakan diperiksa. Kalau tidak ada masalah, setelah Anda tanda tangan, Hotel Nantian akan menjadi milik Anda. Hadiah ini terlalu besar, aku tidak bisa menerimanya. Ini keinginan kakek Feng. Saya hanya menjalankan perintah. Kakek Feng selalu menepati janjinya. Anda telah menyelamatkan nyawanya. Sebuah hotel bukanlah apa-apa. Silakan. Baiklah. Nah, sekarang kau punya satu hotel besar lagi. Rasanya ibu seperti bermimpi ya. Omong kosong. Tempat itu ada penjaganya. Bagaimana bisa terbakar? Iya, Pak. Kami baru saja video call. Gudangnya sudah terbakar. Gudang terbakar, semua barang hangus. Artinya puluhan kontrak kita akan dilanggar kalau pemasok menuntut ke pengadilan. Kita bisa bangkrut. Pertunjukan berlanjut. Terus saja. Ayo, terus saja. Suchen, jangan bilang kau yang melakukan ini. Tidak mungkin. Aku paling tahu siapa Suchen sebenarnya. Dia tidak mungkin punya kemampuan itu. Sekarang aku mulai percaya. Kalau bukan Suchen yang melakukannya, maka ini terlalu kebetulan. Benar sekali, berbagai kecelakaan semuanya terjadi di pernikahan ini. Hanya Suchen saja yang punya motif. Suchen itu, sebenarnya siapa dia? Kau sudah mencari tahu? Pak, gedung kantor kita disegel. Dan di sana kakek Feng yang memimpin. Kakek Feng? Oh, jadi keluarga Chen membuat kakek Feng marah ya? Pantas saja. Di kota Lincang, hanya kakek Feng yang punya kemampuan menghancurkan keluarga Chen dengan sangat mudah. Suchen benar-benar lucu. Masih bilang keluarga Chen hancur karena membuat dia marah. Memangnya dia itu siapa? Berani mengambil ketenaran kakek Feng. Kalau kakek Feng tahu, dia bisa mati. Suchen, sudah kubilang kau tidak punya kemampuan itu kan? Pura-pura saja terus. Ayo, lanjutkan sandiwaramu. Jangan bilang kakek Feng menuruti perintahmu. Kakek Feng? Kakek Feng? Kapan kami membuat dia marah? Keluarga Chen memang tidak membuatku marah. Tapi kalian membuat Suchen marah. Dan akibatnya lebih parah dari membuatku marah. Yang kau bilang tadi itu benar. Aku Feng Wudi memang mendengarkan Suchen. Suchen, dengan nasib keluarga Chen, apa kau puas? Terima kasih, kakak. Yang Shanshan, Chenlong, aku sudah bilang tadi, aku akan memberikan kalian pernikahan yang tidak terlupakan seumur hidup. Ini tidak mungkin. Kakek Feng, kenapa kakek Feng begitu hormat padamu? Siapa kau sebenarnya? Kakek Feng,
Kakek Feng, kami tidak tahu kapan menyinggung Anda. Anda orang besar yang murah hati. Tolong ampuni kami. Percuma memohon padaku. Kau harus memohon padanya. Anak durhaka. Kau tahu siapa yang sudah kau singgung? Cepat berlutut. Minta maaf pada Pak Su. Pak Su, Chen Long tidak tahu sopan santun. Anda orang besar yang murah hati. Anggap saja kami seperti angin. Lepaskan kami. Chen, maksudku Tuan Su, tolong ampuni keluarga kami. Aku tidak akan berani menyinggung Anda lagi. Mana mungkin Suchen punya kemampuan itu? Kalian pasti salah. Kau jalan. Semua gara-gara kau. Membuat kami menyinggung Pak Su. Kau pantas mati. Jalan. Ini semua karena kau. Bagaimana keluargaku bisa berakhir seperti ini? Setelah aku keluar dari sini, aku akan menceraikanmu. Pak Su, lihat kan? Aku melakukannya. Chen Long, saat kalian menghinaku dulu, pernahkah kalian bayangkan akan ada hari seperti ini? Suchen, aku tahu aku salah. Kita mulai dari awal lagi ya. Tolong maafkan aku. Maafkan aku, sayang. Tenang. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu dengan sangat serius. Suchen, kau sudah memaafkanku? Selamat atas pernikahan kalian. Nikmatilah hadiah dariku. Bawa mereka semua pergi. Suchen, kenapa kau di sini juga? Aku juga mau tanya padamu, kenapa aku kesini? Aku datang untuk melihat keributan. Kakek Feng dari kuil Zhenlong menyerang keluarga Chen dengan kekuatan dahsyat, membuat keluarga Chen hancur. Bu Xiao menyuruhku untuk mencari informasi. Tadinya dia ingin membantumu, tapi tidak disangka kakek Feng mendahului. Silakan masuk saja, kalau terlambat ketinggalan pertunjukannya. Suchen, menurutmu kakek Feng tidak mungkin menyerang keluarga Chen gara-gara kau kan? Selain kau, siapa yang membenci keluarga Chen? Mana mungkin. Orang besar seperti kakek Feng, mana mungkin aku kenal. Benar juga. Xiao Xiao, aku suka denganmu. Jadilah pacarku. Fengzi, kamu ngapain sih? Sudah aku bilang aku tidak mau. Bisakah kau berhenti mengejarku? Xiao, aku Feng Ji, soal latar belakang keluarga aku punya, soal tampang aku punya, dan aku sangat tulus mencintaimu. Kenapa kau menolakku? Ini siapa sih? Orang tidak waras. Masih kuliah. Sejak kenal denganku dia terus menempel. Apa gara-gara dia ya? Kalian punya hubungan gelap? Hati-hati kalau bicara ya. Apa maksudmu hubungan gelap? Benar. Fengji, aku sudah punya orang yang kusukai. Suchen adalah calon suamiku. Kami sudah bertunangan. Jangan ganggu aku lagi. Apa? Beraninya kau menolakku demi orang semacam ini? Lin Xiao, kau benar-benar buta ya? Kawan, kejar saja gadismu. Jangan merendahkanku dong. Aku Suchen setidaknya masih pria yang sangat tampan. Apa maksudmu dengan orang semacam ini? Semua tuan muda generasi kedua di kota Linceng tidak ada artinya dibandingkan dengan aku. Iya. Aku memang tidak pantas untukmu. Jadi berhenti menggangguku. Sepertinya aku harus membuatmu tahu sesuatu. Siapa sebenarnya aku? Aku Feng Ji. Tadinya aku ingin bersamamu sebagai orang biasa. Tidak kusangka yang kudapat malah penolakan. Akan kubuka kartuku. Aku Feng Ji, cucu dari Feng Wudi. Kau cucu dari kakek Feng? Kenapa? Kau takut? Bibi, tolong cepat kemari. Ada yang menggangguku. Lihat saja nanti. Kalian akan dapat masalah. Suchen, apa kita kabur dulu? Dia cucu kakek Feng. Kita tidak bisa macam-macam. Tidak apa-apa. Tunggu saja orangnya datang. Bibi, merekalah yang menggangguku. Suchen, kenapa kau di sini? Wah, keponakanku datang. Tuan muda Feng ini dari keluargamu kan? Dia mengejar Xiao Xiao. Xiao Xiao menolaknya dan dia tidak terima. Bahkan mengancam akan membereskan kami berdua. Bibi, kalian saling kenal ya? Kau masih berani bicara? Beraninya kau menyinggung Suchen. Hati-hati, kakek bisa-bisa mengusirmu. Junyo, kau tidak panggil dengan benar? Paman Su? Paman? Kamu memanggilnya paman? Ternyata kerabat jauh ya? Banyak omong. Pokoknya jangan cari masalah dengan Suchen. Kau memanggilku Bibi. Dan aku memanggilnya paman. Kau panggil apa dia? Kakek. Kenapa panggil kakek? Membuatku terdengar
tua, umur kita tidak beda jauh. Apa boleh begitu? Kenapa lihat aku? Panggil saja Tuan Su. Mulai sekarang, kalau lihat Tuan Su jangan memutar ya. Iya, aku mengerti. Tuan Su, maafkan aku. Berikan semua uang jajanmu. Kau mengeksploitasi aku lagi. Kakek setiap bulan memberimu 1 miliar untuk jajan. Sudah rugi gara-gara main saham. Sudah, cepat serahkan semuanya. Bibi, kaulah yang dijuluki Dewi Saham Kuil Zenlong. Aku cuma punya segini. Hemat-hematlah sedikit. Jangan membuang uang di pasar saham lagi. Saham apa yang kau beli? Ini, yang ini. Kau buka supermarket ya beli belasan jenis saham. Namanya juga diverifikasi risiko. Iya, hasilnya setiap saham rugi semua. Ini kesempatan bagus untuk mencoba. Apakah kemampuan anakku bisa dipakai untuk saham? Ternyata bisa. Aku bisa melihat 1 bulan ke depan pergerakan semua saham ini. Turun 10%. Turun 20%. Turun 47%. Pantas dijuluki Dewi Saham. Pintar sekali memilihnya. Kenapa melamun? Beli saham Heilong. Beli hari ini juga. 7 hari kemudian jual saat harga tinggi. Ingat, jangan serakah. Kau juga paham main saham. Grup Heilong ini baru saja merilis kabar buruk. Apa harus beli sekarang? Bibi, jangan dengarkan dia. Itu kan uangku. Kalau tidak percaya ya sudah. Aku ambil risiko. Kalau ini rugi, aku tutup akunnya. Aku masukkan sebagian besar uangku untuk membeli saham Heilong. Apa kemampuanku bisa dipakai untuk saham? 7 hari lagi kita akan tahu hasilnya. Keluarga Feng, kenapa begitu baik padamu? Aku pernah sedikit membantu Junyu. Bukan apa-apa. Kau ngapain? Siapa suruh kau jadikan aku tameng? Anggap ini bayarannya. Tunggu pembalasanku. Ngomong-ngomong, jangan pakai korset lagi. Tidak baik untuk kesehatan. Kalau mau, aku bisa rekomendasikan merek bra untukmu. Meskipun namamu berarti kecil, tapi punyamu cukup besar loh. Sujen, bisa kau bantu aku? Tolong jemput Cincin di sekolahnya ya. Adikku ini terlalu dimanja. Dia sedang ribut dengan keluarga. Siapapun yang jemput, dia tidak mau pulang. Aku sudah cerita tentangmu. Gadis kecil itu sangat penasaran denganmu. Dia minta kau... Baiklah. Aku segera ke sana. Di Universitas Lincheng. Aku minta Xiao Xiao menjemputmu dengan Maybach ya. Tidak perlu. Aku bisa naik taksi sendiri. Junyu bilang, dengan jimat Zenlong ini, tidak ada yang berani denganku. Apa benar sehebat itu? Apa kau Suchen? Yang kakakku ceritakan di telepon? Dia membuatmu terdengar hebat. Kupikir kau bakal keren sekali. Halo Kak Suchen. Kuperingatkan ya, jangan coba-coba mendekati Sici, dia sahabat baikku. Kakakmu menyuruhku menjemputmu. Ayo, kita pulang. Aku tidak mau pulang. Aku sudah janji dengan teman-teman ke KTV. Mau ikut dengan kami tidak? Kakakku bilang kau kaya, kebetulan kau bisa bayarin kami. Ayo, Cing-Cing. KTV di Sun sudah menyiapkan ruang VIP 888. Ini sudah hampir waktunya. Siapa dia? Perkenalkan, ini Suchen, pacarnya kakakku. Ya, anggap saja begitu. Tuan Muda Su, senang bertemu denganmu. Sebagai pacar dari Bu Xiao, pasti kau adalah tuan muda terkemuka di kota Lincheng. Ayo, Tuan Muda Su, mobilmu parkir di mana? Aku naik taksi ke sini. Jadi kau tidak bawa mobil? Kau mau aku berdesakan di taksi? Bukan tidak bawa, tapi tidak punya. Pacarnya Bu Xiao tidak punya mobil? Kau bukan tuan muda generasi kedua dari kota Lincheng. Pantas saja wajahmu tidak familiar. Orang tidak punya. Aku mengerti sekarang. Cing-Cing, kakak iparmu ini ternyata cuma gigolo. Wajahnya juga biasa saja. Jangan-jangan dia punya keahlian khusus. Jangan bicara begitu tentang Kak Suchen. Menurutku naik taksi juga tidak apa-apa. Lebih nyaman daripada naik bis. Kenapa kau membelanya? Itu urusanku. Halo? Suchen, ada pemilik toko barang antik yang mendengar tentang keahlianmu. Dia bersikeras punya barang berharga yang ingin kau periksa. Dia menawarkan 3 miliar sebagai biaya konsultasi. 3 miliar?
Tidak masalah, Pak Wu. Kirimkan alamatnya. Aku akan segera ke sana. Aku sedang ada urusan yang harus ditangani. Kenapa? Waktumu sangat berharga ya? 1 miliar per menit mungkin. Cih, dasar tukang pamer. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau hanya ingin pamer di depan sahabatku kan? Pura-pura jadi orang kaya. Dia masih kurang pengalaman. Mungkin kau bisa menipunya. Kuperingatkan padamu. Cici ini ratu kampus. Dia belum pernah pacaran. Ayo cepat, Cici. Ayo. Bukannya kau bisa dapat miliaran dalam hitungan menit? Kenapa tidak punya mobil sendiri? Masa kau naik taksi? Kak Suchan naik ke sini ya. Kita bertiga masih muat. Bukankah ini lantai bawah Hotel Tianang? Kakek Feng sudah memberikan seluruh gedung ini padaku. Bukankah itu berarti KTV ini juga jadi industri milikku? Kacang, ayo silakan masuk. Ruangan VIP sudah disiapkan untuk Anda. Kak Chiang memang punya pengaruh ya. Tidak kayak seseorang yang cuma bisa pamer. Padahal dia tidak punya kemampuan apa-apa. Tadi enak kan duduk di antara kita berdua diapit dua wanita cantik. Cici itu lumayan empuk. Kau agak keras dan mengganjal. Maksudmu punyaku kecil? Hei, gadis baru ini lumayan cantik ya. Ayo, temani tuan muda kami minum. Pergi sana. Memangnya kau siapa? Kau Apa? Mereka juga tamu di sini. Anda naik saja ya. Nanti ku carikan gadis untuk Anda. Cintaku di ujung dunia, di kaki gunung hijau bunga. Lagu seperti apa yang paling menghentak? Berjalan sambil bernyanyi sangat menyenangkan. Mereka bertiga temani aku minum. Tuan Sui, aku tamu, kau tuan rumah. Tempat ini milikmu. Aku ingin tanya, harga diriku sepadan tidak dengan uang segini. Tentu saja, para nona, mohon berkenan temani tamu pentingku ini. Minumlah beberapa gelas dan nyanyikan beberapa lagu. Anda ini kan, kalau tidak salah Tuan Sui, penguasa nomor 1 di kota Nanjing. Jadi orang ini penguasa nomor 1. Kalau kita menyinggungnya bagaimana? Kalian sudah tahu namaku, jadi seharusnya kalian tahu jika menolak permintaanku. Bagaimana kalau suruh dia saja yang pergi menggantikan kami? Ya baiklah, biar dia yang pergi. Dia yang paling cantik di antara kami. Pasti akan memuaskan Anda. Lagi pula, dia belum pernah pacaran selama ini. Biao, bagaimana menurutmu? Boleh juga. Kalau begitu dia saja. Zhang Qiang, Wang Chai, kalian masih manusia bukan sih? Cici itu temanku. Kalau terjadi sesuatu, kalian mau dia celaka. Kalau begitu kau saja yang pergi. Cincin, aku juga melakukan ini demi kebaikan kita. Biar Li Cici yang berkorban. Nanti akan kuberikan 20 juta, bagaimana? Gadis kecil, kau ikut campur urusan orang. Kau mau ikut juga ya? Bawa dia. Sudahlah, aku akan pergi dengan kalian. Aku akan puaskan kalian, tapi biarkan Cincin dan yang lain pergi. Pintar juga kau. Tidak ada yang perlu pergi. Habisi dia. Kau cari mati ya? Kau tahu siapa aku? Hari ini tak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Sujan, kau gila ya? Kalau mau cari mati jangan libatkan kami. Ini tamu penting Tuan Sui. Kau berani melukainya? Dasar payah, beraninya sok jagoan. Kita semua bisa celaka. Kak Sucian, maaf. Aku membuat masalah. Tuan Sui, ketua kuil Zenlong. Nama asli Sui Chao kan? Sudah lama tidak ada yang berani menyebut namaku langsung. Kau berani mengambil resikonya? Kau kenal ini? Mau menakut-nakuti dengan jimat murahan. Hari ini aku akan menghabisimu. Tutup mulutmu. Kau Suchen, tamu kehormatan kuil Zenlong, Tuan Suchen. Kakek Feng benar. Jimat Zenlong berguna di mana-mana. Kakek Fei sudah memberikan perintah. Anda penyelamat nyawanya. Tamu terhormat di kuil Zenlong. Bertemu dengan Anda harus memegang 8 kata, mengabulkan semua permintaan dengan penuh hormat dan santun. Sujan, sebenarnya siapa dia? Tuan Sui sampai hormat seperti ini. Sujan menyembunyikan jati dirinya. Identitas aslinya pasti luar biasa. Celaka, Kak. Kita tadi mengejeknya habis-habisan. Apa dia akan dendam pada kita? Suchen, sepertinya kakakku tidak salah menilai. Kau benar-benar misterius. Tuan Sui, seingatku kakek Feng pernah mengatakan prinsip hidup kuil Zenlong. Uang haram tidak diambil. Yang lemah dan baik tidak ditindas. Meski bertindak kejam, tetapi hati tetap bersih. Benar. Tapi kau, demi beberapa tamu penting ini, memaksa 3 gadis ini menemani minum. Kau pasti tahu apa yang akan terjadi setelah menemani minum, kan? Inikah prinsip hidup kuil Zenlong?
Kalau memang begitu, aku ingin tanya pada kakek Feng. Aku menyelamatkan nyawanya. Apakah itu tindakan yang benar atau salah? Tuan Su, tenang saja. Masalah hari ini, saya akan berikan penjelasan kepada Anda. Saya Sui Qiao yang tidak tahu diri menyinggung Tuan Su Chen. Saya pantas mati. Saya Sui Qiao tidak bisa membedakan benar dan salah. Aku mengecewakan ajaran kakek Feng, mencoreng nama baik Kuil Shenlong. Aku pantas mati. Tuan Su Chen, tangan saya sudah hancur. Saya gunakan tangan ini untuk minta maaf pada Anda. Sudahlah, pergilah minta maaf sendiri. Terima kasih Tuan Su Chen. Su Chen, maaf, Kak Chen. Saya minta maaf, tadi saya yang salah. Saya tidak tahu sedang berhadapan dengan orang hebat. Iya, Anda orang besar yang tidak mengingat kesalahan orang kecil. Tadi kalian bilang aku payah, kan? Saya minta maaf, maafkan saya salah. Jangan biarkan orang Kuil Shenlong menghajar saya. Kalau mereka tahu, saya akan dihukum. Kau pikir kau siapa sampai orang Kuil Shenlong turun tangan? Ada apa ini? Li Shiqi akan mati malam ini? Tidak bisa. Nyawa manusia sangat berharga. Aku tidak bisa diam saja. Su Chen, kau tadi keren sekali. Kakak memang tidak salah pilih orang. Malam ini antar aku pulang ya. Pulang sendiri. Ayo, aku antar kau pulang. Kak Su Chen, aku bisa pulang sendiri. Masih ada bis. Dengarkan aku, ikut aku. Ayo. Apa-apaan kau ini? Jangan bilang kau benar-benar menggoda Shiqi ya. Dia belum pernah pacaran. Dasar gila. Shiqi, dia calon kakak iparku. Kak Su Chen, terima kasih ya sudah mengantar. Mau mampir sebentar tidak? Kenapa masih angka merah ya? Berarti bahayanya belum hilang. Di mana bahayanya? Apa mungkin di dalam rumah? Uangnya kau hutang ke kami. Kapan mau dibayar? Kalian siapa? Kau bilang siapa? Dia yang paling tahu. Mereka dari perusahaan lintah darat. Terakhir kali, kami sudah beri kalian kelonggaran 1 bulan. Dan katanya hari ini mau bayar. Kalau masih nggak ada uang, terpaksa kau yang jadi bayarannya. Menakut-nakuti gadis kecil itu bukan kalian. Kalau ada masalah bicarakan denganku. Kakak, dia sangat berwibawa, bukan orang sembarangan. Jangan cari masalah. Hutang itu harus dibayar. Itu sudah sewajarnya. Kami datang ke sini bukan untuk merampok. Kami nggak akan melakukan hal ilegal. Tanya saja perempuan ini. Dia telah berhutang pada kami. Ayahku semasa hidup adalah pejudi berat. Dia dijebak mereka sampai semua harta habis. Mereka kasih ayahku pinjaman bunga tinggi, tapi ayahku kabur. Mereka ambil rumah kami dan suruh aku yang bayar hutangnya. Mereka itu lintah darat. Sebenarnya ayah tidak pinjam sebanyak itu. Sekarang bunganya tinggi. Aku tidak sanggup bayar lagi. Sebenarnya berapa jumlahnya? Tidak banyak. 1 miliar. Ini surat utangnya. Ini, lihat sendiri. Di surat ini, ada tanda tangan dan juga cap jempol ayahnya. Di sana tertulis 200 juta. Kok bisa jadi 1 miliar? Memangnya tidak berbunga? Tahu lintah darat? Atau kau sama sekali tidak paham yang berbunga? Rentenir itu ilegal. Kalian malah merasa benar. Jangan banyak bicara. Totalnya 1 miliar. Kau tinggal membayar itu dan kita impas. Kalau nggak bayar, gadis ini lumayan cantik. Malam ini, temani kami semua untuk senang-senang. Iya, siapa tahu kami bisa membebaskan bunga untuk 2 hari. Uang ini, biar aku yang bayar untuknya. Uang ini, biar aku yang bayar untuknya. Tidak bisa, Kak Su Chen. Aku tidak terima uangmu. Di kartu ini ada 5 miliar. Pinnya 66 kali. Ambillah. Mulai sekarang, hutang Li Shiqi lunas. Yang benar saja. Jangan-jangan kau cuma kasih kartu bank sembarangan untuk menipu. Di persimpangan itu ada ATM. Kalau tidak percaya, cek saja. Baiklah, kalau kau berani menipuku, kau akan menyesal. Tunggu dulu. Mana surat hutangnya? Hei kawan, aku tahu apa maumu. Kita pria yang menghargai gadis cantik. Kalau surat hutang ini ada di tanganmu, kau bisa langsung mengontrol gadis ini, kan? Ini dia.
Oh, aku paham sekarang. Jika hari ini aku tidak mengantarnya pulang, Shichi akan dibawa oleh preman lintah darat ini, diculik dan dilecehkan. Membunuh memang tidak berani, tapi Shichi mungkin tidak tahan dengan penghinaan itu dan memilih bunuh diri. Satu kehidupan yang masih muda akan berakhir begitu saja. Hei Junyo, mau tanya sesuatu. Kampung di tengah kota Nanceng ini apakah termasuk wilayah Kuil Zenlong kalian? Iya, wilayah Phoenix Burung Merah kita. Kuil Zenlong kalian benar-benar sarang kejahatan ya. Orang-orang di bawahmu benar-benar seenaknya. Ada masalah begini. Apa? Tunggu aku selidiki dulu. Akan kuberi hukuman yang pantas untuk para penjahat itu. Baik, aku tunggu. Oh ya, satu lagi. Aku tidak ingin temanku mendapat gangguan apapun. Paman, kenapa sekarang jadi orang baik yang menghukum kejahatan? Menyelamatkan lebih banyak orang baik yang tidak bersalah. Mungkin ini tujuan awal Tuhan memberiku kemampuan khusus ini. Tong, ini dia penyelamatmu. Cepat berterima kasih padanya ya. Terima kasih Paman Suchen. Anak pintar. Kalian ngobrol apa? Tidak ngobrol apa-apa. Tong sudah sembuh. Dia ingin berterima kasih. Suchen, kami pergi dulu ya. Kenapa kalian hari ini aneh sekali? Nah, Linin itu wanita yang sangat baik. Lihat saja, badannya sehat, darahnya kuat, pinggangnya ramping, pinggulnya besar, cocok untuk melahirkan. Menurut ibu dia sangat pengertian. Ibu bicara apa sih? Kenapa kalian semua aneh hari ini? Ibu sudah tanya, Wu Linlin sama sekali belum pernah menikah. Tong itu anak angkatnya, usianya sudah cukup. Dia juga ingin menikah dan punya anak. Dia sangat suka anak-anak. Kalau pihak laki-lakinya mau, dia bersedia untuk melahirkan 2 anak. Kenapa ibu membicarakan hal ini dengannya? Kenapa? Kenapa kau tidak mau menikah? Ibu sudah ingin menggendong cucu. Halo? Kak Lin ya? Iya, baiklah. Ya, aku mengerti. Bu, Linin bilang ibu baru keluar dari rumah sakit, baru sembuh. Jangan mengerjakan semua sendiri. Dia mencarikanmu pelayan. Sebentar lagi datang. Dia benar-benar baik ya, tahu cara menyayangi orang. Kenapa kau? Jadi kau pelayan yang dibilang Linin? Ternyata kau... Iya Kak Suchen. Aku cari kerja sambilan untuk dapat uang. Tempat magang kan hanya pagi, jadi siang bisa kesini. Menurutku kau tidak cocok untuk pekerjaan ini. Kak Suchen, aku bisa kerja keras kok. Aku bisa melipat selimut, membereskan tempat tidur. Aku bisa melakukan apa saja. Melakukan apa saja? Kalau begitu... lakukan sesuatu yang spesial. Ikut aku, ayo. Ayo sini. Kak Suchen, tolong hadap ke belakang dulu. Main rahasia-rahasiaan segala. Oke, kau boleh berbalik. Kak Suchen, aku tidak terlalu bisa. Tolong ajari ya, Kak. Kau ngapain sih? Pakai bajumu. Apa yang kau pikirkan? Ayo sini. Setauku kau mahasiswa jurusan manajemen ekonomi kan? Hah? Aku beri kau waktu 7 hari untuk menyelesaikan buku-buku ini. Setelah itu, aku akan beri kau posisi di perusahaanku.
Oh, jadi ini tugas spesialnya. Apa sih yang ada di pikiran kecilmu itu? Baiklah. Selanjutnya semua akan menjadi lebih besar. Setelah terbukti investasi saham bermanfaat, kekayaanku akan berkembang pesat. Saat itu usaha kecil-kecilnya tidak akan cukup. Aku harus mendirikan perusahaan. Lisici orang yang bisa diandalkan. Dan dia juga setia padaku. Bakatnya bisa dimanfaatkan. Tuan Su, maaf. Kami benar-benar tidak tahu ternyata Anda orang penting dari kuil Zenlong. Kemarin bukannya sangat sombong. Kami salah. Tuan Su, uang di kartunya, kami tidak berani ambil sepeser pun. Soal ini, jangan lakukan lagi. Dan jangan ganggu keluarga Lisici. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Tenang saja, kami akan bertobat. Tidak berani lagi. Suchen, sayang, nanti tolong jemput aku ya. Aku merindukanmu. Kau minum ya? Iya, ada rekan bisnis memaksaku minum. Aku sudah tahu penjahat itu punya niat buruk. Tapi tenang saja, aku tidak mabuk. Istrimu ini kan kuat minum. Mendengar dari cara bicaramu masih bilang tidak mabuk. Baiklah, aku akan segera ke sana. Bu Xiao, ayo, mari kita minum lagi. Kali ini kami benar-benar serius bekerja sama dengan grup Xiao. Pak Wang, aku benar-benar tidak kuat minum. Kalau begitu, lupakan saja. Aku baru ingat, perusahaan kami dan kontrak pengadaan dengan grup Xiao masih ada beberapa masalah. Kita bicarakan lain kali saja. Pak Wang, kalau aku minum dari gelas ini, kau akan tanda tangan kontrak pengadaan itu kan? Benar sekali. Bu Xiao, pikirkan baik-baik ya. Ini pesanan senilai 1 triliun. Cukup menguntungkan grup Xiao selama 2 tahun. Baik, aku minum. Gelas itu sudah kuberi obat. Begitu dia meminumnya, malam ini kau akan menjadi milikku. Xiao Wanar, aku sudah lama sekali menginginkanmu. Biar aku yang minum gelas itu untuknya. Siapa kau? Kau datang? Wanar. Pak Wang, perkenalkan, ini adalah tunanganku, Suchen. Pernah dengar, katanya Bu Xiao mencari suami yang cuma bisa numpang makan. Jadi ini orangnya. Biar aku yang minum gelas ini untuknya. Siapa kau ini? Berani-beraninya kau ya? Minum minuman Bu Xiao. Dasar. Bu Xiao, maksudku begini. Kau cantik, bertubuh bagus, dan statusmu juga cukup tinggi. Tapi malah kenapa memilih si brengsek seperti dia? Bos, barusan saya sepertinya melihat Tuan Su masuk ke ruang VIP nomor 9. Tuan Suchen yang mana? Orang terkenal di kuil Zenlong, Tuan Suchen yang sedang naik daun. Katanya, dia menyelamatkan nyawa ketua. Oh, dia rupanya. Ketua baru saja memerintahkan, bila bertemu Suchen, kita harus sangat hormat. Beberapa hari lalu, Sue dari aula burung Phoenix merah dihajar olehnya. Semua aula dibersihkan. Oh iya, siapa yang memesan ruang VIP nomor 9? Sepertinya orang penting. Saya kenal yang memesan ruangan itu, namanya Wang Tong, manajer umum farmasi Tianhe. Bukan orang penting. Hanya saja, dia punya sedikit kekuasaan. Ternyata dia kenal orang penting dari kuil Zenlong. Sepertinya saya meremehkannya. Bos, apa perlu menghormati dengan minuman untuk Tuan Su? Dengan status kita belum cukup layak memberi hormat. Karena dia sudah datang, kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Langsung masuk saja ke sana. Itu terlalu lancang. Begini saja, kita kirim orang untuk mengantarkan sebotol minuman. Lihat situasinya. Tenang saja, saya akan segera atur. Pergilah. Pak Wang, kau boleh mempersulitku, tapi kau tidak boleh menghina Suchen. Lebih baik urusan farmasi Tianhe ini kita batalkan. Silakan saja, tapi jangan menyesal. Wanar, bisnis ini sangat penting.
Tidak begitu penting juga. Nilainya hanya 1 triliun. Setara dengan total 2 tahun keuntungan grup Xiao mereka. Xiaonar, kalau aku tidak salah ingat, grup kalian jika tidak mendapatkan pesanan ini, arus gas akan terputus dan segera bangkrut. Benar kan? Hah? Para tamu yang terhormat, ini wine dari bos untuk kalian. Romani Conti, wine ini bernilai ratusan juta. Tuhan memang jeli. Bos kami mengatakan ini untuk tamu VIP. Kami tidak tahu Tuhan makan di sini. Mohon maafkan kami. Sekali lagi maaf. Silakan dinikmati. Lihat kan, betapa pentingnya aku. Tianhe Pharmaceutical milikku memiliki status yang sangat terhormat. Kabarnya, pemilik tempat ini bukan orang biasa. Selain bisnis restoran besar ini, dia juga anggota Kuil Zenlong, pemimpin di Aula Zuanwu. Bahkan orang penting seperti dia harus menjilat padaku. Bagaimana kau tahu wine ini untukmu? Omong kosong. Kalau bukan untukku, masa untuk orang sepertimu? Suchen, aku ke toilet sebentar. Setelah itu kita pergi. Baiklah. Pak Wang, soal kontrak itu, tolong pikirkan lagi. Pak Wang, mari bicara. Apa yang perlu dibicarakan denganmu? Kau hanyalah menantu sampah. Kau pikir kau pantas bicara denganku? Tuan-tuan, izinkan saya bersulang dengan Anda. Tuan-tuan, izinkan saya bersulang dengan Anda. Oh, Bos Zhou, kenapa Anda repot-repot datang sendirian? Seharusnya saya yang bersulang pada Anda. Saya tidak pantas menerimanya. Sungguh tidak pantas. Tuan Su, saya tidak tahu Anda sedang makan di tempat kami. Maaf atas pelayanan yang kurang memuaskan. Apa ini? Bos Zhou yang terhormat bahkan sangat menghormati Su Chen. Siapa sebenarnya Su Chen? Apa mungkin dia bukan sekedar menantu yang tinggal di rumah mertua? Kuil Zenlong punya bisnis yang besar ya? Ini juga milik Kuil Zenlong. Benar. Kami berada di bawah naungan Aula Xuanwu. Pemimpinnya adalah Nona Chunyu. Keponakan ya? Tidak kusangka dia begitu berwibawa, bahkan menjadi pemimpin sebuah aula. Wah, celaka. Su Chen ternyata orang penting di Kuil Zenlong. Dengan sikapku tadi, matilah aku. Bos Zhou, restoran Anda enak sekali. Mari. Terima kasih atas pujiannya. Selamat menikmati hidangan. Pak Wang, kenapa kau terus berkeringat? Apa kau sedang sakit? Oh, tidak apa-apa, bos, tidak apa-apa. Tuan Su, saya yang tidak tahu diri, saya yang lancang menilai orang. Mohon Anda berlapang dada untuk mengampuniku ya. Aku mohon padamu. Jadi, sekarang aku punya hak untuk bicara denganmu? Iya, Anda sangat layak, tentu saja. Wine ini mahal sekali. Harganya ratusan miliar. Jangan sampai tumpah. Soal kontrak itu. Oh, iya. Akan ditandatangani. Besok saya akan pergi sendiri ke grup Xiao untuk menandatangani kontraknya. Dan dananya akan langsung ditransfer. Bagus, aku ingat kata-katamu. Wah, gawat. Aku lupa soal obatnya. Tidak bisa, jangan sampai keceplosan. Kalau Tuan Su itu tahu aku memasukkan obat, aku bisa mati. Mana Pak Wang? Sudah pergi. Sepertinya transaksi ini gagal. Tidak apa-apa. Aku akan cari mitra bisnis lain. Tanpa farmasi Tianhe, aku yakin kita masih bisa bertahan. Kau tidak perlu khawatir. Aku sudah mengurusnya. Sudahlah, Su Chen. Aku tidak ingin kau membuat aku senang. Tapi kau tidak perlu melakukannya. Meskipun secara kebetulan kau dapat pengakuan dari Pak Wu, tapi farmasi Tianhe, bahkan Pak Wu saja, tidak bisa mengurusnya. Baiklah, kalau tidak percaya ya sudah. Lagi pula besok Wang Tong akan datang sendiri ke keluarga Xiao untuk mengirim kontraknya. Nanti akan kuberi kejutan. Sudahlah, aku antar kau pulang. Tidak bisa. Kakek paling benci aku minum alkohol. Kalau aku pulang dengan bau alkohol, pasti akan dimarahi. Bagaimana kalau... Su Chen, kita pesan kamar hotel ya? Ayah,
Aku sudah mencari tahu. Su Chen sama sekali bukan tunangan Xiao Wan Er. Pada hari pesta ulang tahun, mereka baru saja bertemu, belum sampai 3 jam. Keterlaluan. Wan Er beraninya membohongiku. Kakek, aku sudah menugaskan orang untuk mengikutinya. Su Chen itu bukanlah orang penting. Dia hanya sesekali mencari barang murah di jalan barang antik dan punya sedikit kekayaan. Lagi pula kekayaannya cuma ratusan juta. Dan menurut informasi, dia tidak punya perusahaan atau industri sendiri. Dia sengaja mendekati Xiao Wan Er untuk merebut aset keluarga Xiao kita. Kakek, ini hasil kerja keras seumur hidupmu. Mana mungkin keluarga Xiao jatuh ke tangan orang lain? Xiao Qi, kau kembali ke keluarga Xiao. Besok pergilah ke perusahaan dan jabat posisi wakil manajer. Segera pelajari pekerjaannya. Berarti aku akan menggantikan posisi Xiao Wan Er ya? Kakek, tenanglah. Aku tidak akan mengecewakan harapanmu. Nyonya, ruangan 1520, silakan kartunya. Terima kasih. Bagaimana keadaanmu? Efek alkoholnya mulai terasa. Sebaiknya kita naik dulu. Baiklah. Akhirnya, aku menangkap basah mereka. Berani mereka diam-diam menyewa kamar. Nona, Su Chen itu memang pacarnya Bu Xiao. Jadi jangan ganggu mereka. Tidak bisa, mereka belum menikah. Aku harus naik untuk melihatnya. Kau jaga di sini, aku akan naik. Panas sekali. Kau kenapa, Su Chen? Jangan membuat aku takut. Aku merasa seluruh tubuhku panas. Rasanya aku tidak bisa mengendalikan diriku. Bukannya hanya minum 1 gelas ya? Aku memang hanya minum 1 gelas. Oh, aku mengerti sekarang. Pasti ada masalah dengan minuman itu. Wang Tong brengsek. Pasti dia memasukkan sesuatu ke dalam minumanku. Jangan-jangan obat perangsang. Seperti ini obatnya. Meskipun dengan berhubungan badan tetap akan melemahkan tubuhmu. Jangan panik. Keluarga Xiao punya penawarnya. Di sebelah ada toko obat milik keluarga Xiao. Aku ambilkan obatnya ya. Cepat pergi, cepat. Kenapa cepat sekali sudah pulang? Kakak ipar, ini aku. Heh, kau kenapa? Su Chen! Kau kurang ajar! Lepaskan aku! Kau mau apa? Su Chen, lepas! Kenapa kau jadi gemuk ya? Baiklah, kalau kakak ipar sih, aku nggak keberatan. Bu Xiao, kenapa kau di sini? Hampir saja terlambat. Kau belum minum kan? Cepat bawa mobil ke apotek dan ambilkan bubuk penghilang cinta. Bubuk penghilang cinta? Kok diberi obat? Su Chen, dia yang gantikan aku minum. Aduh, tidak sempat jelaskan. Cepat ambil saja. Gawat, adikmu masih di atas. Cing, kenapa dia di atas? Hah? Kalian sedang apa? Kakak, kenapa kakak kembali? Kemarilah. Su Chen, lepaskan kakakku! Lepaskan dia! Bu Xiao, aku sudah dapat obatnya. Kalian lanjutkan saja, aku tidak lihat apa-apa. Silakan lanjutkan saja. Kalian berdua bukannya membantu malah bikin masalah. Kalau aku telat kembali, entah apa yang terjadi. Kak, aku cuma khawatir sama kakak. Masih saja keras kepala. Dan kau, aku pergi sebentar saja dan lihat apa yang kau lakukan padanya. Aduh, seperti memergoki orang selingkuh saja. Ayo, kalian berdua ikut aku pulang. Bleh. Tadi dia tua wanita, wangi dan lembut. Sekarang aku cuma sendiri, kesepian. Pak Wang dari Farmasi Tianhe. Senang bertemu dengan Anda. Kau siapa ya? Duduklah. Saya Xiao Xi, Wakil Direktur Grup Xiao. Pak Wang, urusan apapun yang Anda miliki bisa dibicarakan dengan saya. Oh, begitu rupanya. Mereka satu keluarga.
Kalau begitu menandatangani kontrak dengan Siochi ini seharusnya sama saja. Sekarang Anda perlu apa? Saya datang untuk mengantar kontrak senilai 1 triliun. Tianhe Pharmaceutical kami dan pesanan besar dari grup Xiao kalian. Apa? Kontrak 1 triliun? Kontrak ini bukannya sedang ditangani Xiaowan, ya? Sepertinya dia gagal menegosiasikan dan sekarang kontraknya datang kepadaku. Benar-benar keberuntungan yang tidak bisa ditolak. Kalau aku mendapatkan kontrak ini, posisiku akan benar-benar kuat menggantikan Xiaowan. Akan sangat mudah untukku. Pasio? Apa Pasio ada masalah? Tidak ada. Kita tanda tangani kontraknya sekarang. Hei nak, ada apa denganmu? Siapa yang membuatmu sedih? Kau yang membuat Sisi menangis ya? Bu, ibu malah menuduhku. Hei Cici, apa lintah darat itu mencarimu lagi? Ayo jawab. Bukan seperti itu, Kak Suchen. Jadi begini, ibuku sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Katanya penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Kami disuruh pulang menunggu kematian. Astaga, kenapa tidak bilang dari tadi? Ibuku melarangku memberitahu Kak Suchen. Keluarga kami terlalu banyak dibantu. Serahkan masalah ini padaku. Tenang saja. Benarkah? Yali, kau tidak bohong padaku kan? Ibuku bisa dirawat di pusat medis Huatuo. Baiklah, aku segera ke sana. Kak Suchen, ibuku bisa selamat. Pusat medis Huatuo adalah rumah sakit terbaik di Provinsi Selatan. Kalau ibuku bisa dirawat di sana, ada harapan untuk kami. Yali itu siapa? Dia bisa dipercaya? Yali itu teman kerjaku di tempat magang. Aku kan magang di Farmasi Tianhe. Farmasi Tianhe adalah grup medis terkemuka di kota Lincheng. Pusat medis Huatuo adalah rumah sakit unggulan mereka. Dan Yali membantu menghubungkannya. Oh, aku akan menemanimu. Pak Su, tunggu aku membantumu mendapatkan Lisici. Berterima kasih padaku ya. Dasar nakal. Hadiah yang kuberikan semalam, memangnya itu belum cukup. Sebenarnya aku menginginkan hal lain. Setelah aku dapatkan Lisici, akan kujadikan kau supervisor. Terima kasih, Pak Su. Yali, Kenapa kau baru datang? Yali, kau bisa membuat ibuku ke pusat medis Huatuo? Tentu saja. Kau juga tahu, pusat medis Huatuo adalah rumah sakit terbaik di sini. Mereka hanya menerima 20 pasien per bulan. Sejujurnya, ibumu tidak punya kualifikasi untuk berobat ke sana. Untungnya berkat bantuan Pak Su, dia kenal petinggi di sana. Pak Su, atasan tertinggi kita? Iya. Begitu Pak Su mendengar masalahmu, dia sangat peduli. Aku dengar waktu kau baru masuk dulu, Pak Su pernah mengejarmu. Dulu aku pernah menolak Suyang. Apakah tidak apa-apa? Cici, Yali. Cici, kita bertemu lagi. Cici, berterima kasihlah pada Pak Su. Demi membantumu mendapatkan kuota masuk rumah sakit, Pak Su sudah bersusah payah. Salah satu paman dari keluargaku dipindahkan ke sini sebagai manajer umum. Dia menghargaiku. Dia bersedia membantuku. Cici, kau mau makan malam bersamaku nanti? Terima kasih, Pak Su. Biar aku yang traktir. Cici, kau salah paham maksudku. Aku sudah pesan kamar di hotel dan siapkan makan malam romantis dengan lilin. Pak Su, tolong jangan begini. Apa kau tidak ingin menyelamatkan ibumu? Kalau begitu, biarkan dia mati saja. Cici, ini salahmu. Pak Su sudah membantumu, tapi kenapa kau malah menolaknya? Kenapa? Kau tidak ingin ibumu masuk pusat medis Huatuo? Apa masuk pusat medis Huatuo sesulit itu? Kau siapa? Berani sekali bicara seperti itu. Aku tahu. Kau pasti penggemar Cici. Berkaca dulu sebelum bicara. Memangnya kau pantas sok-sokan jadi pahlawan. Kenapa? Kau bisa bantu Cici mendapatkan kuota masuk. Apa kau tahu betapa sulitnya untuk mendapatkan satu kuota masuk? Sepertinya itu tidak terlalu sulit. Hei Pak Wang, ini aku Suchen. Ada yang perlu bantuanmu, Pak? Aktingnya meyakinkan ya. Siapa orang ini? Dia kerja di mana? Jangan-jangan dia punya koneksi. Namanya Suchen. Dia kerja di Kuil Zenlong. Jangan berkata kasar. Kuil Zenlong? Belum pernah dengar. Apa itu sebuah organisasi geng? Ternyata dia cuma preman kecil yang gak jelas. Kau pikir dulu, seberapa sukses pun dia, mana mungkin bisa kenal orang penting. Di tempat seperti pusat medis Huatuo, mana mungkin dia punya koneksi.
Iya, Li ada benarnya. Kak Suchen mungkin di sini juga tidak punya koneksi. Jangan bikin dia susah. Lupakan dia saja, Cici. Asal kau mau terima aku bisa segera memindahkan ibumu. Hei Cici, jangan khawatir ya. Tadi aku sudah telepon Pak Wang dari farmasi Tianhe. Sebentar lagi akan ada yang jemput ibumu untuk pindah rumah sakit. Kak Suchen, benarkah? Kau pura-pura apa sih? Dasar preman kecil, masih ngaku kenal dengan Pak Wang dari Tianhe Farmasi. Lisici, kau itu bodoh ya? Masa percaya sama preman kecil? Hal yang bahkan Pak Su sudah usaha keras. Selesai dengan 1 kali menelpon. Suchen, aku berdiri di sini hari ini tanpa persetujuanku. Lihat siapa yang bisa memindahkannya. Paman. Paman, ini Lisici yang pernah aku ceritakan. Saya sudah menelpon rumah sakit kota. Mereka sudah mengatur pemindahan ibu Anda. Tim ahli juga sudah saya siapkan. Setengah jam lagi kita bisa melakukan konsultasi. Wang Tong bekerja sangat efisien ya. Bagus sekali. Terima kasih Pak Su. Terima kasih banyak ya. Suyang baru saja menyampaikan masalah Lisici. Dan Pak Wang langsung menelpon. Tidak disangka, pengaruh Suyang ternyata begitu besar. Sampai Pak Wang turun tangan. Sepertinya nanti aku harus lebih mendukungnya. Suyang, kalau ada apa-apa, bilang padaku. Jangan sampai mengganggu Pak Wang. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa sampai melibatkan Pak Wang? Kalau begitu saya akan mengatur konsultasi tim ahli. Terima kasih banyak. Lihat kan Suchen? Dia bisa mengatasi semuanya. Bukan hanya pindah rumah sakit, tapi konsultasi dengan tim ahli. Hebat kan dia? Dibandingkan dengan, kau itu siapa? Siapa di sini keluarga pasien? Dokter, bagaimana ibu saya? Kami menggunakan obat terbaru yang baru dikembangkan. Kondisi pasien sudah stabil. Setelah pemeriksaan lanjutan, kalau tidak ada masalah, dia akan segera pulang. Dokter, terima kasih banyak. Kau punya pengaruh besar. Atasan kami langsung memberi perintah untuk menggunakan obat istimewa. Obat ini tidak bisa dinilai dengan uang. Orang lain tidak bisa mendapatkan perlakuan seperti ini. Cici, berterima kasihlah pada Pak Su. Kalau bukan karena dia, mana mungkin ibumu dapat perlakuan istimewa. Cici, malam ini maukah makan malam romantis bersamaku? Cici, kenapa kau diam saja? Cepat terima ajakannya. Jangan pikir masalah sudah selesai. Ibumu masih sakit. Kalau kau menyinggung Pak Su, akibatnya kau yang tanggung sendiri. Cici, kau tidak perlu bingung. Bisa dapat daftar pasien rawat inap. Bukan berkat jasa mereka berdua. Itu bukan jasa aku. Jangan-jangan itu jasamu. Suchen, kau tidak berhak bicara di sini. Kalau kau menyinggung Pak Su dan Bu Sisi kenapa-napa, akibatnya, apa kau sanggup menanggungnya? Wang Yali kan? Sebagai rekan kerja Lisici, kau memanfaatkan kesulitannya dengan terus-menerus mengancam dengan kondisi ibunya. Kau? Halo, aku mengerti. Aku ada urusan. Harus kembali ke kantor sekarang. Dengar Lisiki, pikirkan baik-baik. Kalau kau berani menolakku, bukan hanya kondisi ibumu yang akan terpengaruh. Tapi juga akan kubuat kau tidak betah di farmasi Tianhe. Kau tidak akan bisa bertahan di sana. Aku ingat, kau itu sangat menghargai pekerjaan ini, ya kan? Cici, kau sudah gelap mata ya? Rela menyinggung Pak Su demi sampah seperti Suchen. Kau... Ayo pergi. Suchen, kita akan baik-baik saja. Cici, jangan khawatir. Fokus saja merawat ibumu dan jangan lupa belajar. Ya, luar biasa. Dalam 7 hari saham Heilong sudah naik tepat 3 kali lipat. Uangku 4 miliar, sekarang jadi lebih dari 10 miliar. Yang lebih penting, ini membuktikan kemampuan khususku dalam memprediksi saham sangat akurat. Jadi selanjutnya, aku bisa mulai beraksi. Pertambangan Baisha, Jueya Films, saham Longxi. Ketiga saham ini akan jadi 3 saham yang nilainya meningkat 10 kali lipat. Tapi sayangnya, modalku sekarang terlalu sedikit. Keuntunganku hanya 100 miliar saja. Paman Suchen, kau benar-benar ajaib. Akhirnya aku bisa bangkit lagi. Lihat saja nanti, siapa yang berani tidak menjulukiku Dewi Saham. Hei, ingat kata-kataku. Hari ini harus jual semua sahamnya. Kalau tidak, harganya akan langsung anjlok. Tenang saja, aku akan mengikuti semua saranmu. Kau adalah dewa kekayaanku. Coba tebak berapa aku dapat. 1 miliar? Terlalu sedikit. Aku mendapat keuntungan tepat 900 miliar. Dari mana aku dapat sebanyak itu? Nanti kuceritakan. Kita bertemu malam ini ya. Semua asosiasi melaporkan pendapatan bulan ini. Asosiasi Macan Putihku bulan ini untung bersih 70 miliar.
Aula burung polis merah bulan ini agak bermasalah, jadi keuntungan masih berkurang. Hanya 46 miliar. Asosiasi Naga Hijau bulan ini untuk 60 miliar. Kali ini, jangan bilang Aula Xuanwu lagi-lagi di posisi terakhir ya. Tidak apa-apa, kami sudah terbiasa. Hei Junyu, Aula Xuanwu ini rugi berapa banyak bulan ini? Perlu kami bantu? Junyu bagus dalam berkelahi, tapi memang tidak pandai berbisnis. Sejak dia mengambil alih Aula Xuanwu sudah rugi 6 bulan berturut-turut. Kalau terus begini, dia akan kehilangan wibawa untuk memimpin Aula Xuanwu. Aula Xuanwu kita bulan ini untung bersih 900 miliar. Rugi 900 miliar? Bukan masalah besar. Apa? Rugi 900 miliar? Aduh Pak Bai, pendengaran kau kenapa sih? Dia bilang untung 900 miliar. Junyu, kau tidak salah hitung. Mana mungkin untung sebanyak itu? Iya benar. Junyu, di forum seperti ini, jangan bicara sembarangan. Kau akan dihukum. Sudah kuduga kalian tidak percaya. Lihat, saldo rekeningnya ini. Ribuan? Jutaan? Miliaran? Saldo rekening? Ada 900 miliar. Junyu, bagaimana kau bisa melakukannya? Ini semua berkat Paman Su Chen. Aku menggunakan uang bulan ini untuk membeli saham bersama Su Chen. Nilainya naik 3 kali lipat dan untung bersih. Ini bukan kebetulan kan? Sekali untung sih bisa. Tapi apa bisa setiap kali? Aku bukan orang bodoh. Setiap kali Su Chen membeli dan menjual saham, waktunya selalu tepat. Dan itu bukan kebetulan. Tuan Su Chen ini hebat sekali ya. Dulu aku sempat dengar dari ketua kuil, Su Chen memiliki ilmu pengobatan yang sangat ajaib. Tidak kusangka dia juga jago investasi. Dengar, hal ini tidak boleh bocor kemanapun. Junyu, temani aku menemui Paman Su Chenmu. Saudara Su Chen, setelah berdiskusi dengan kuil Zhenlong, mulai sekarang, semua dana liquid kuil Zhenlong total 2 triliun. Diserahkan padamu untuk dikelola. 30% dari keuntungan akan menjadi komisimu. Kakek Feng, dana sebesar ini, kalian benar-benar yakin diserahkan padaku? Jika percaya jangan ragu, jika ragu jangan gunakan. Aku percaya kemampuanmu dan lebih percaya lagi pada karaktermu. Tenang saja. Dana ini akan kukelola bersama uangku sendiri. Terus terang saja, jika rugi, kita rugi bersama. Tapi sepertinya uangku agak sedikit. Apa kau lupa? Kau masih punya aset untuk dijaminkan. Oh, benar juga. Aku masih punya Villa Yangshan dan sebuah gedung besar. Besok temani aku ke bank komersial Linceng ya. Direktur bank di sana teman ayahku. Dia bisa memberikanmu pinjaman dengan mudah terendah. 1 gedung besar, 1 villa. Ya minimal bisa mendapatkan pinjaman 500 miliar. Modal 500 miliar jika dikelola dengan baik bisa bertambah menjadi 5 triliun. Oh ya Su Chen, untuk mengelola dana sebesar ini, sebaiknya kau mendirikan sebuah perusahaan. Masalah ini serahkan padaku. Wah, tempat ini lumayan bagus ya, cukup luas. Yang terpenting, gedung Qingmao, sesuatu yang ayah berikan padamu. Membuka perusahaan di sini lebih praktis. Grup Suri, nama ini bagus. Semua dokumen terkait ada di sini. Grup Suri pasti akan seperti matahari terbit, menggemparkan seluruh kota Lincang. Tunggu sebentar, tamu terhormat. Direktur bank sedang rapat. Nanti beliau akan keluar untuk menyambut Anda. Hei kau, ruangan VIP ini memangnya bisa dimasuki sembarangan orang? Su Chen, kau sedang apa di sini? Pertanyaan bodoh. Tentu saja aku kesini untuk urusan bisnis. Apa kau tahu ini tempat apa? Ini adalah area klien VIP Bank Komersial Lincang. Bisnis yang dilakukan di sini tidak ada satupun yang nilainya di bawah miliaran. Dasar kau miskin, datang ke sini untuk bisnis. Bercanda ya? Satpam, kemari. Cepat. Ada apa dengan orang bank kalian? Orang seperti ini bisa masuk area VIP. Apa dia pantas? Usir dia keluar. Kalian cari mati ya? Belum selesai kan? Mohon tenang. Para tamu, tolong tenang ya. Tuan Su, Anda bisa melakukan transaksi sekarang. Ku urus bisnisnya dulu. Nanti ku bereskan kalian berdua. Ayo.
Kami melakukan transaksi. Tianhe Pharmaceutical dengan dana 30 miliar. Transfer ke rekening ini. Nyonya, ini termasuk transfer dari perusahaan ke pribadi. Jumlahnya terlalu besar. Tidak masalah, transfer saja. Ini bukan pertama kalinya. Beberapa hari lagi akan dikembalikan. Sepertinya Suyang, entah karena alasan apa, berhutang dalam jumlah besar. Dia mau mengambil uang dari rekening perusahaan untuk melunasi hutangnya ya. Menarik. Yang kami tangani, semuanya proyek besar bernilai puluhan miliar. Tidak seperti orang tertentu. Yang hanya tahu cara menipu. Kurang ajar kau. Dengan temperamenku ini, kalau kau bicara omong kosong lagi, aku akan menghabisi kalian. Tenang saja, sebentar lagi aku punya cara untuk membereskan mereka. Nyonya, transaksinya selesai. Tuan Suchen, Tuan Ketua, maaf membuat Anda menunggu lama. Silakan, kita bicara di ruang VIP. Pak Wang, kau datang tepat waktu. Di sini, ada orang bernama Suchen, sedang menipu orang-orang. Cepat panggil beberapa orang, usir dia keluar. Tuan, Anda tidak bercanda kan? Tuan Suchen ini, dia datang untuk membicarakan bisnis senilai 500 miliar. Dia dewa kekayaan. Dia juga transaksi terbesar tahun ini. Kau menyuruhku mengusirnya. Kau yang gila atau aku yang gila? Mana mungkin? Aku tahu latar belakangnya. Dia bahkan tidak punya 5 miliar. Apalagi 500 miliar. Kau pasti ditipu. Satpam! Satpam! Usir dia keluar dari sini. Tuan Suchen, mari kita bicara di ruang VIP. Ya, silakan. Ayo. Kalau Anda tidak mau pergi juga, saya akan paksa Anda keluar. Aku bisa pergi sendiri. Tuan Suchen, prosedurnya sudah selesai. 500 miliar sudah ditransfer ke rekening grup Syuri. Senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja sama. Ya. Paman Suchen, sekarang akhirnya kau bisa menunjukkan kemampuanmu. Suchen, bagaimana cara kau menipu bank dagang linceng? Tunggu saja. Kami pasti akan membongkar kedokmu. Halo Pak Wang, di perusahaanmu ada seseorang bernama Suyang? Mungkin kau belum tahu. Ada 30 miliar dari rekening perusahaanmu yang dia transfer secara pribadi. Bisakah kau datang, Pak? Pak Su, dia serius kenal dengan Pak Wang. Kalau urusan kita terbongkar, kita berdua akan tamat. Pura-puralah, teruskan. Pak Wang itu orang seperti apa? Dia, mana mungkin kenal dengannya? Tuan Su, Anda kenapa kemari? kalau bukan karena Tuan Su memberitahuku, mana mungkin aku tahu. Di perusahaan kita ada 2 pengkhianat seperti kalian. Tuan Su, saya benar-benar minta maaf. Pak Wang yang orang penting saja membungkuk hormat pada Suchen. Suchen, sebenarnya kau ini siapa? Pokoknya, dia orang yang tidak bisa kau lawan. Suyang, Wang Yali, kalian berdua diduga menggelapkan aset perusahaan. Aku sudah melapor polisi. Mereka akan segera tiba. Pak Wang, aku salah. Mohon ampuni aku, Pak Wang. Aku akan segera mengembalikan uangnya. Lambat. Aku beritahu ya, kalau aku tidak mempermasalahkan penggelapan aset perusahaan, menyinggung Tuan Su, kau bisa kehilangan nyawa. Suyang, ya. Kau ini ya, 30 miliar loh. Siap busuk di penjara ya? Apa? Halo Wanar. Suchen, malam ini temani aku ke pesta perayaan keluarga Xiao ya. Oh, baiklah. Kau kenapa? Seperti ada yang tidak beres. Xiaoqi berhasil dapat kontrak farmasi Tianhe. Kakek bermaksud menjadikannya pewaris keluarga dan membiarkan Xiaoqi menggantikan posisiku. Suchen, kalau nanti aku tidak punya pekerjaan bagaimana? Kau takut apa? Akan kuhidupi. Tunggu saja. Aku datang tepat waktu.
keluarga Xiao. Bagus. Bagus sekali. Permisi Pak, 2,5 triliun di rekening perusahaan, semua sudah dibeli sesuai keinginan Bapak. Kerja bagus. Kau tidak perlu kembali ke farmasi Tianhe. Mulai hari ini, kau bekerja di sini saja. Pak Su, mempercayakan dana sebesar ini pada saya. Saya agak takut. Takut apa? Lakukan saja yang kau katakan. Setelah 30 hari perdagangan, jual satu persatu, selesaikan semuanya dalam 5 hari. Pasti tidak akan ada masalah. Baik Pak, saya permisi dulu. Asisten kecil itu sepertinya dia tarik padamu ya. Dasar kau ini selalu saja genit dengan wanita. Bersulang. Pak Xiao, selamat ya. Aku dengar Anda baru saja menjabat dan langsung mendapatkan kontrak besar. Katanya nilainya sangat besar. Pak Xiao, tolong beritahu kami berapa nilainya, biar kami semua bisa kagum. Tepat sekali. 1 triliun. 1 triliun. Kalau begitu, grup Xiao tidak perlu khawatir. Pak Xiao berjasa besar, kata wakil dari jabatan wakil direktur akan hilang. Aku tidak seperti orang lain yang bernegosiasinya sampai berbulan-bulan. Cukup menjabat 2 hari, aku langsung menyelesaikan kontraknya. Xiao Qi, siapa yang kau sindir dengan kata-kata sinis itu? Bukannya dia manajer Xiao yang bernegosiasi kontrak selama 3 bulan tapi tidak berhasil mendapatkannya. Iya, aku sering mengejekmu. Kenapa? Setelah malam ini, kau bukan lagi manajer umum grup Xiao. Posisimu akan jadi milikku. Dan kau, Lin Xiao Xiao. Aku sudah lama menahan diri. Ku beritahu kau secara resmi, mulai sekarang, kau dipecat dari grup Xiao. Xiao Qi, kau benar-benar berpikir mendapatkan kontrak itu adalah kemampuanmu sendiri? Kalau memang bukan jasaku, apa mungkin jasamu? Benar sekali. Memang aku dan Wander yang menyelesaikannya dengan Wang Tong dari farmasi Tianhe. Kalau bukan kami dengan kau yang payah ini, si Wang Tong itu bahkan tidak akan sudi melirikmu. Aku tidak peduli. Pokoknya, Wang Tong memberikan kontraknya padaku. Dan aku adalah pahlawannya. Xu Chen, jangan merasa hebat hanya karena kenal beberapa orang. Status sosial seseorang ditentukan oleh kemampuannya dan kekayaan yang dimilikinya. Sementara kau belum pantas dibandingkan dengan Xiao Qi. Hadirin sekalian, terima kasih telah hadir di pesta perayaan keluarga Xiao. Mari kita angkat gelas bersama. Untuk pahlawan besar keluarga kita, Xiao Qi. Untuk Pak Xiao. Dalam kesempatan ini, saya umumkan sesuatu. Xiao Qi adalah cucu tertua dari keluarga Xiao. Kemampuannya sudah terbukti. Para hadirin sekalian, Xiao Qi akan menjabat sebagai manajer umum grup Xiao. Aku keberatan. Xu Chen, ini urusan internal keluarga Xiao. Kau orang luar, apa hakmu menentang? Xu Chen, kau takut kalau Xiao Waner kehilangan posisi manajer. Dan kau sekarang tidak bisa menumpang lagi, kan? Meski aku bukan anggota keluarga Xiao, tapi kontrak 1 triliun itu aku yang menegosiasikannya. Apa aku punya hak untuk keberatan? Kau bicara omong kosong. Memangnya kenapa kalau kau bilang begitu? Xu Chen, kalau kau terus bicara sembarangan, pergi dari sini. Pawang! Halo semuanya, saya manajer umum Tianhe Pharmaceutical. Saya bisa buktikan kontrak ini memang dinegosiasi oleh Tuan Su dan Nona Xiao Waner. Tuan Su, tolong maafkan saya. Saya pikir keluarga Xiao adalah satu keluarga. Tidak masalah siapa yang tanda tangan. Jadi saya berikan kontrak itu pada Xiao Qi dan dia mengambil keuntungan. Rupanya kontrak ini benar-benar hasil negosiasi Xu Chen ya. Xiao Qi benar-benar tidak tahu malu, beraninya mengklaim prestasi orang sebagai miliknya sendiri. Tindakan keluarga Xiao ini sungguh tidak adil. Bagaimana bisa diterima? Tutup mulutmu! Pawang, kontrak sudah ditandatangani. Saya tidak bisa membatalkannya. Kalau tidak, kita akan menghadapi denda pelanggaran yang sangat besar.
Iya, kau benar. Kakek, lihat sendiri kan? Selama Suchen masih ada, keluarga kita tidak akan pernah tenang. Wanner, kakek telah memperlakukanmu dengan tidak adil. Tapi bagaimanapun, kau tetaplah seorang perempuan. Warisan keluarga Xiao harus diteruskan oleh keluarga Xiao. Itulah yang seharusnya. Untuk masalah ini, anggap saja selesai. Hebat sekali. Anggap saja selesai. Kakek, ini alasan sebenarnya kan? Dulu saat menyuruhku menyelamatkan perusahaan, kenapa tidak bilang aku perempuan? Sekarang kontraknya sudah beres. Keluarga Xiao untuk beberapa tahun ke depan sudah bisa hidup tenang. Kakek ingin cucu laki-laki kakek memetik hasilnya, kan? Kurang ajar. Xiao Waner, beraninya bicara begitu pada Tuan Besar. Sebagai kepala keluarga pertama, aku mengusulkan agar Xiao Waner diusir dari keluarga. Aku dari keluarga kedua setuju. Kami akan pergi sendiri. Waner, aku akan membuatmu kembali untuk memimpin keluarga Xiao. Saat itu tiba, posisimu bukan lagi manajer umum, tapi sebagai direktur utama grup Xiao. Suchen, kau sedang bermimpi ya? Mau mencapai itu, harus mengakui sisi keluarga Xiao kami. Benar sekali. Aku akan mengakuisisi keluarga Xiao kalian. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kekayaan keluarga Xiao 5 triliun. Mau mengakuisisi. Memangnya kau punya uang? Bos, kita dapat untung besar. Semuanya sudah terjual. Berapa keuntungannya? Uang di rekening perusahaan meningkat beberapa kali lipat. Aku sudah transfer uang ke Kuil Zenlong juga. Setelah dipotong komisi 30% ditambah modal kita sendiri, di rekening kita ada 10 triliun lebih. Bagus sekali. Dengan begini, aku bisa fokus untuk mengakuisisi grup Xiao. Benar, Pak. Nilai pasar grup Xiao tidak lebih dari 5 triliun. Dan sejak Xiao Qi menjabat, skandal terus bermunculan. Kita bisa mudah membelinya. Kau atur saja. Aku akan kerahkan semua upaya untuk mengakuisisi saham grup Xiao. Dengar semuanya, ini pertemuan pemegang saham tahun ketiga. Agenda utamanya adalah... Pak Xiao, jangan buru-buru. Bukankah masih ada yang belum datang? Sudah hadir semua? Siapa yang kalian tunggu? Tentu saja aku. Suchen? Kau sedang apa? Keluar dari sini. Ini rapat Dewan Direksi grup Xiao. Justru karena ini rapat Dewan Direksi grup Xiao, makanya aku datang. Salam Direktur Utama. Kalian lupa ingatan ya? Siapa direktur kalian? Keluarga Xiao direktur utamanya. Xiao Qi, maaf. Sekarang aku adalah pemegang saham terbesar grup Xiao. Jadi aku, Suchen, direktur utamanya. Benar sekali, saham kami sudah dijual ke Tuan Su. Tuan Su Chen telah membeli saham kami. Jumlahnya melebihi 51%. Dan sekarang, grup Xiao ada di bawah kendali Tuan Su Chen. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin dia. Xiao Qi, dalam 2 bulan terakhir, kau melakukan 13 pelanggaran operasional. Di antaranya ada 10 transaksi besar yang diduga melanggar aturan serius. Kalau tidak ada keajaiban, untuk sisa hidupmu, kau tidak perlu bayar makanan lagi. Selamat atas kembalinya Bu Xiao ke puncak kekuasaan. Saya yakin di bawah kepemimpinan Bu Xiao, grup Xiao pasti kembali meraih kejayaan. Terima kasih. Waner, hadiah yang kuberikan apa kau suka? Aku sangat menyukainya. Sampai ingin serahkan diriku padamu. Banyak orang melihat kita, jaga sikapmu. Pak Su yang masih muda sudah memiliki kekayaan puluhan triliun. Kecepatan kesuksesannya dan skala pencapaiannya sungguh belum pernah didengar. Benar, generasi muda memang sangat menakjubkan ya. Kita sudah tua, kekayaan puluhan triliun. Aku sudah mengelola kekayaanku bertahun-tahun. Hasilnya seperti ini. Suchen, aku berniat menyerahkan kuil Zenlong kepadamu. Bagaimana menurutmu? Kekayaan puluhan triliun orang terkaya di Kota Linceng, ditambah jabatan pemimpin kuil Zenlong. Kau akan jadi orang paling terhormat di seluruh Kota Linceng. Terima kasih atas kepercayaannya. Posisi ini, aku terima. Ini tidak mungkin.